sebentar. Fungsinya baptis itu untuk apa? Fungsinya baptis untuk apa? Untuk Materi. pertobatan untuk apa lagi Pertobatan. itulah. Iya. Kenapa Tuhan perlu pertobatan? Kenapa Tuhan bertobat? Bang, Yohanes 4 ayat 2 ini. Ini aneh, Bible sendiri dilawan. Yesus sudah pergi meninggalkan muridnya, Bang. Dia bertemu dengan perempuan Samaria. Ini berbeda, Bang. Itu nanti di setelahnya, Pak. Ya Allah, ya Di situ Robbi. dia dikatakan, di sini, Bang. Dia meninggalkan mereka, Bang, murid-muridnya. Iya, makanya Tapi dikatakan sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, mereka membaptis, Bang. Dulu. Mana, Bang, ini? mereka murid-murid, bukan Yesus. Makanya di Yohanes 4 nomor 2 Yesus tidak membaptis, melainkan murid-muridnya Bapak. Berarti murid-muridnya membaptis dalam nama Yesus nggak salah kan? Ya nggak ada salah kan? Kalau murid-murid membaptis dalam nama Yesus nggak ada salah kan? Nggak menantang Yesus kan? Karena Yesus sendiri ini, Bang, sesudah itu bersama-sama membaptis. Bayangkan, Bang. Iya, Pak. Yohanes 4:22 itu menerangkan terkait Yohanes pasal 3 nomor 22 dengan murid-murid, bahwa yang membaptis itu bukan Yesus tetapi murid-muridnya Bapak. Ya Allah, ya Robbi. Dengar aku, Pak ya. Dengar ya, Pak ya. Ini, Pak, yang Bapak bawakan judulnya ini, Pak. Yohanes 4 ayat 2. Judulnya biar aku kasih tahu, Pak. Ya, Kak. Yohanes Aneh. 4 nomor 3 nomor 22. Kita dulu Yohanes 3 Nomor 22. empat dua dua gimana tulisannya ya? Yohanes 3 nomor 22. Oh, Yohanes 3 nomor mana ini? Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya, gitu ya, Bang ya, sama-sama mereka dan membaptis. Ada Yesus, ada murid-murid. Di situ disebutkan nggak yang membaptis itu Yesus atau murid-murid? Tidak ada. Nggak ada, mah. Kasih tahu, nggak percaya. Dan membaptis. Yesus sekarang murid katanya, Bang. Ada Yesus, ada murid-murid. Nah, membaptis. Siapa yang membaptis? Tidak disebutkan di situ. Disebutkannya di mana? Di Yohanes 4 nomor 2. Belum ke Samaria itu, Pak. Anda baca perikopnya doang, itu belum ke Samaria. Di sana disebutkan Yesus tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Makanya nggak percaya yang baca. Yesus, Pak, Yesus sepanjang berjalan-jalan di bumi ini tak pernah Yesus membaptis sekalipun. Nggak pernah, Pak. Malah, Pak, Yesus tuh dibaptis. Dalam definisi Kristen, baptis itu lahir kembali, menghapus dosa, terus semua definisi itu berarti Yesus penuh dosa dan Yesus lahir kembali. Tuhan macam apa kayak gitu, Pak? Enggak, ini jauh, Pak. Dia bukan Tuhan, demi Allah. Aku baca pelan-pelan lagi, Bang. 100 kali silahkan. Ya, aku baca pelan-pelan ya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ya, Bang ya. Nah. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yang membaptis itu Yesus atau murid-murid? Ini, Bang ya, ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Nah, yang membaptis itu Yesus atau murid-murid? Berarti di sini Yesus ikut terlibat ini, Bang. Terlibat. Nah, itu ada, ya. Itu tafsiran di kepala Anda. Tafsiran di kepala Anda. Sekarang kalau berdasarkan data, Yesus tidak membaptis di situ, yang membaptis murid-murid.
Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan Lagian membaptis. begini, kalau Yesus membaptis di situ, ngapain juga di Yohanes pasal 4 itu dikatakan Yesus tidak membaptis, kan jadi kontra kan, jadi salah, jadi batal tuh Yohanes 4 nomor 2. Ini kan Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 2 berarti batal dong. Yesus tidak membaptis, tapi Anda katakan Yesus membaptis di sini. Makin hancur jadinya Bible Anda dibuat oleh Anda. Nah, ceritanya Anda ini aneh sekali. Coba pikirkan baik-baik. Nggak ada, Pak. Yesus, orang-orang Kristen semua tahu kok kalau Yesus itu tidak pernah membaptis, Pak. Jadi, Pak, yang menyuruh membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan Yesus, Pak. Itu orang oknum lain yang jangan percaya kata Yesus. Nggak boleh percaya kata Yesus, Pak. Makanya murid-murid tidak ada yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan? Nggak pernah ada. Ya kalau gini Pak, Ya. kan kalau saya Gimana? baca di Yohanes 4 2, di sana dikasih tahu meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan muridnya. Murid-murid. Nah, betul. Ya udah. Percayalah itu, Pak. Berarti murid-muridnya ya Bang ya yang membaptis ini, bukan Yesus. Iya Pak. betul. Yes, berdasarkan itu. Kan gini, Anda kan melihat teks, ada Yesus, ada murid-murid, lalu dan membaptis. Yang membaptis ini siapa? Harusnya pakai question mark, pertanyaan, apakah murid-murid atau Yesus? Karena tidak eksplisit di situ. Malah eksplisitnya mengatakan Yesus tidak membaptis melainkan murid-murid. Nggak ada, Pak. Tanya orang-orang Kristen, Pak. Tanya sekolah-sekolah Kristen. Tidak ada satupun yang modal Yesus membaptis dengan dalil itu. Begitu, Pak. Ya makasih Bang, yang dapat ilmu Sama-sama, Pak. sore ini. Iya, belajarnya begini. Kalian kenapa di gereja tidak mau dialog? Karena pendeta-pendeta itu, Pak, tidak lebih cerdas dari kalian. Seriusan. Anda ini jauh lebih cerdas. Mereka takut kalau Anda tanya. Tapi nggak begitu cara kita belajar tuh dialog. Makanya Mbak Ros ini buka komal dialog. Silakan. Anda tanya. Kalau tidak mau ditanya, berarti ada yang diselundupkan. Pendeta itu sama, Pak. Kalau dia mules nyari toilet sama. Bapak ini aneh. Mengandalkan keselamatan pada mereka. Gak ngerti saya. Asli gak ngerti saya. Kenapa Bapak kan sudah dibekali pikiran oleh Tuhan, akal kan? Kita semualah, bukan Bapak, kita semualah. Kenapa kita tidak tegakkan itu? Lalu kita mulai lakukan riset sendiri. Pak, premis kita ini, Pak, bahwa Bible itu sendiri malah menunjukkan ketidakilahian. We've achieved. That's why we are. Yesus itu tidak disalib, tidak mati, dan tidak bangkit seperti ajaran Kristen. Sudah Bapak cek baik-baik. Saya pelajari itu, Pak. Lebih baik daripada Bapak tunduk patuh kepada pendeta-pendeta itu yang tidak bertanggung jawab, lebih baik Bapak tegakkan integritas pikiran Bapak. Lebih lega gitu, Pak. Seriusan, Pak. Di Eropa, Saudara Haleluya, Pak Sniper, Pak Bidon, Pak Yusuf, dan semua, di Eropa itu, Amerika, Kristen itu udah mulai nggak laku. Seriusan, secara statistik. Mereka di Eropa itu katanya saya juga ya, prinsip hidupnya itu individualistis. Peduli amat tetangga saya mau ngapain juga, saudara saya mau ngapain juga. Saya harus menegakkan apa yang saya concern. Maka mereka mulai bertanya, kenapa kita menuhankan Yesus? Kenapa kita menyembah Yesus? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita... Ada satu reality show, apa namanya? Dia, apakah kamu Kristen? Kamu percaya Yesus? Pakai salib. Dia dengar pakai salib. I don't believe Jesus, kata dia. Loh, salib. Ada kamu Kristen bisa hafal Bible? Nggak hafal, Pak. Kristen di luar tuh udah bangkrut, Pak. Udah bangkrut di luar tuh secara statistik. Seriusan. Banyak di luar tuh ya. Menurut abang aja itu, Bang. Enggak, itu berita itu. Statistik itu nggak bisa bohong. Donald Trump juga kan Kristen ya, Donald Trump. Kalau masalah itunya kan abang bilang tadi Kristen udah mulai bangkrut ya kan. Kau katakan penyerang Iran, pembantai di Gaza itu Kristen. Asli. Iya, berarti selama ini ajaran kasih itu ajaran yang nggak bener, nggak salah dong. Bayangkan di Iran semua dan lain-lain. Ya Allah, ternyata Kristen. Nanya, silahkan nanya. Saya ingin memberitakan Islam.
Saya siapa tahu ingin meluruskan apa yang pengetahuan kalian terkait Islam. Silakan Pak, mumpung sore. Siapa tahu ada yang bisa saya luruskan. Silakan Pak Bidon, Pak Bidon, Pak Bidon Islam Kristen. Oke, yang saya pertanyakan ini tentang Yesus tidak disalib dan Yesus tidak mati itu gimana Bang? Pertanyaan Abang tadi Bang. Pernyataan Abang tadi. Baik. Dulu saya pun sama terjebak oleh Bible bahwa Yesus itu disalib, Yesus mati, Yesus ditangkap, disidang, Yesus disalib, lalu Yesus mati. Saya ngikuti itu. Tapi kitab suci saya Al-Quran, Pak di mute Pak, Anda ini apa ada noise-nya sedikit Pak Bidon. Nah, kitab suci saya Quran malah mengatakan hal yang sebaliknya. Dan anehnya, kitab suci Al-Quran ini malah dipercaya oleh 2,4 miliar. Masih bagaimana mungkin 2,4 miliar itu salah? Kata Quran mengatakan wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya, wa ma shalabu, tidak pula disalibnya. Lalu saya tanya kepada Kristen, Pak Kristen, di mana buktinya Yesus disalib dan Yesus mati? Seorang rektor STT di Jakarta dia sodorkan kepada saya 4 Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Saya buka di situ bersama-sama dengan dia. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ternyata ketika saya melihat Markus, Matius, Lukas, Yohanes, loh benar ternyata Yesus tidak disalib dan tidak mati. Kok bisa Kang Chan? Markus, Matius, memang begitu. Pak, kita terjebak dengan istilah disalib. Disalib itu berarti orang digantung gitu. Enggak. Disalib itu Pak, crucifixion namanya dalam bahasa Inggris, itu menggantung mayat. Jadi ada mayat nih Pak, mayat tahu kan mayat sudah berpisah roh dengan jasadnya. Mayat itu digantung, ada fungsinya untuk menakut-nakuti, biasanya buat penjahat atau pengkhianat dan seterusnya. Supaya orang tahu kalau kau jadi penjahat, pengkhianat, tubuhmu akan digantung begini, namanya crucifixion, penyaliban. Itu. Jadi menggantung mayat. Bapak buka dalilnya, ada literaturnya di Jewish Encyclopedia Crucifixion, menggantung mayat. Jadi rukun atau rukun dari syarat lah sebutnya kalau supaya kita syarat dia disebut penyaliban itu harus mayat yang tergantung. Lalu saya baca Bible, ternyata Yesus tidak pernah jadi mayat dalam Bible. Dia jadi mayat oleh LAI. Gak pernah Pak. Saya kasih ceritanya sedikit ya, Yohanes 19. Ketika itu Pak, iya betul, Yesus digantung Pak, Itu, digantung Bang. dia. Aku juga sempat terkecoh Bang, sebagai orang ini Bang. Tadi awalnya saya nyangka yang disalib itu Yesus. Setelah saya temukan ayatnya menyatakan dia diserupakan Bang. Enggak, bukan diserupakan. Kali. Bukan diserupakan. Ini versi Bible. Yang pakai Yesus yang pakai kain Buktikan daftarnya Bang. itu loh Bang. Iya, ini saya buktikan. Ayatnya itu Bang. Kitab tuh. Iya. Bang. Iya, pakai Bible. Ya. Kita pakai Bible. Kita pakai Bible. Aku cari dulu Bang, aku lupa karena aku jarang ngebaca-baca Bang. Hanya sering dengar-dengar dulu aja. Baik, kita pakai Bible sekarang. Anda buka Yohanes 19, Anda buka Matius 27, Anda buka Markus pasal 15, Anda buka Matius pasal 27. Sekarang kita lihat ceritanya. Ketika itu Yesus digantung. Dalam bahasa Inggris bukan crucified tapi hanged itu digantung. Kalau crucified disalib. Yesus digantung. Saat itu Pak, datang orang Yahudi kepada Pilatus. Pak Pilatus turunkan karena menurut Ulangan 21-23 tidak boleh mayatnya tergantung. Itu kata Pilatus, kata Yahudi. Nah, terus setelah itu Pilatus mengutus prajurit. Setelah mengutus prajurit, prajurit itu dia mematahkan 2 kaki orang yang di samping Yesus itu. Aduh, bentar dulu boleh sebentar. Saya minta waktu 1 menit ya. Balas ini dulu sebentar. Ada yang WA ada ini. Sebentar aja, sebentar. Iya. Kamel urin. Jadi gini, kalau memang ada khusus di Suaramu putus-putus Bang disalib Bidon. digantung. Suaramu Enggak, Kak. putus-putus. Dengar, Kak. Udah jelas. Udah jelas. Lagi. Coba lagi. Tes. Tes. Ya, udah.
Udah. Tes. Ya, sudah. Kalau memang dari fakta sejarah ada yang membuktikan bahwa Yesus tidak disalib dan versi Alkitab, saya Islam hari ini. Tapi Oke, gantian, siap. giliran saya nanti Iya, sebentar. dengan beliau. Boleh. Gini Pak. Kalau cuma Ketika omong-omong menunjuk sejarahnya, nggak bisa dikatakan bahwa itu real, nyata, bisa Pak. Bapak buka aja tadi data-data yang saya sebutkan. Yohanes pasal 19, Markus pasal 15, Matius pasal 27, Lukas pasal 23. Bapak baca sendiri nanti. Nah, Lukas pasal Matius 27, Lukas pasal berapa Lukas ya? Ya 23 kalau salah. Nah, ini Pak. Dari Jadi sampai saat ayat itu Pak, yang mana yang ibaratnya salah satu Iya, iya. Pak? Yohanes 19 saja, kita bahas Yohanes 19. Bapak buka Yohanes, Bapak buka Yohanes 19, lalu Oke, kita saya bahas buka itu. Yohanes Kalian 19. semua, iya, siap. Nah, ketika itu Pak, Tunggu dulu. orang Yahudi datang kepada Pilatus. Iya, iya, Bapak sambil buka ya. Orang Yahudi datang kepada Pilatus, lalu mereka meminta kepada Pilatus. Pilatus turun satu pasal itu Pak, ketika Yesus itu aja di Yesus. Bentar. Berarti Bapak masuk, kalau cerita saya berarti ya, Bapak masuk di 19 nomor 31 berarti. Pasal berapa? Yohanes 19 nomor 31. 31 sampai 31. Sampai bawah. Sampai bawah. Saya sedang Oke. tidak membacakan teks by teks. Saya sedang menceritakan apa yang diceritakan di situ, oke? Jadi Bapak nanti cek apakah cerita saya yang salah atau tidak. Nah, jadi Pak, saat itu orang Yahudi minta kepada Pilatus turunkan. Kata Pilatus, oke, diutuslah 2 prajurit. Kloter pertama Yahudi, diutuslah prajurit 2. Lalu prajurit itu dia mematahkan 2 kaki orang yang di samping Yesus, karena ada 3 orang. 2 orang yang permintaan para pemuka agama Yahudi kepada gubernur Ya, itu Pilatus saya untuk sedang- mematahkan kaki 2 penjahat dan Iya, Yesus, dan Yesus itu yang sedang saya disalib, sampaikan. Digantung Pak. itu yang sedang saya sampaikan. Yang digantung gimana? Sebentar dulu. Digantung mana? Nah, itu bukan disalib, itu digantung, hanged. Kenapa diterjemahkan disalib saya tanya? Di Bapak. Kenapa diterjemahkan disalib? Ini kan mencatat disalib Pak, bukan menggantung, digantung. Baca, Oh, tergantung kurang di situ. cerdas, Bapak baca Alkitab. Karena hari ini hari persiapan dan supaya pada hari sahabat dengar, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung. Satu. Noise. Sebentar dulu, noise sebentar dulu. Saya bacakan, kau koreksi. Kau koreksi. Kancan. Kalau Rosifa, Kancan. Langsung mengklaim bahwa itu Tergantung kan Kalian disalib. ribut sendiri. Tergantung kayu salib. Kau memang bego tidak tahu bahasa. Kau tahu bahasa Arab aja. Baca aja sendiri. Baca sendiri. Digantung. Kau yang baca, kau yang tidak mengerti. Sudah saya barusan baca. Tergantung disalib. Karena hari Woi, pada kayu salib. No. Bukan disalib. Dia. Karena hari itu hari Tergantung kan? persiapan dan supaya hari sabat Tergantung mayat-mayat itu kaki tidak di tinggal. atas Kok tanah. artinya? Enggak. Ini sudah artinya. Enggak. Tidak tinggal, Bodoh. tidak tinggal tergantung. Ustaz apa kayak ini? Tergantung kaki di atas tanah. Ustaz Islam. Bodoh kau. Ya. Ada Ustaz Kristen. Bodoh. Tergantung Ya. pada kayu salib. Tergantung. Ya memang betul kan? Apa Ya yang udah, salah? berarti Bapak salah kalau saya benar. Apa yang salah? Kau yang bodoh. Kalau saya Oh, saya benar kan? Bapak salah berarti kalau saya benar. Bodoh. Udah ketahuan malu. Oi. Teksnya tergantung kok baca. Akalmu itu nggak Mayat sampai itu di bahasa tidak Indonesia. tinggal tergantung. Iya. Kau mengatakan. Maksudnya Saya apa? tanya Pak, Bukan saya tanya di salib situ. kan? Tapi Ya, dia gantung saya tanya. kan? Saya tanya, bodoh. itu di situ tergantung atau tersalib? Tergantung atau tersalib? Tergantung atau tersalib?
tergantung di kayu salib, Ah. bodoh. Alah. Ya udah kalau tergantung. Iya. Kenapa aku jadi? Kenapa aku jadi pinter? Kau tahu ngomong apa? Aneh. Tadi Di kau situ ngomong apa? tergantung, ah. Kau ngomong Di situ tadi kan tergantung. bukan digantung, tapi bukan Memang. disalib tapi digantung. Bukan disalib, iya, memang digantung. Iya. Ya udah sekarang di situ Gagap, di situ gagap. tergantung atau tersalib? Mulai gagap. Di situ tergantung atau tersalib? Apa? Di situ tergantung atau Dia tersalib? tergantung di salib. Ah. Tergantung di kayu salib. Enggak. Ah, tergantung. di kayu salib. Bagus. Ini orang bodoh. Kalau dia kalau dia Kesian lah. tergantung, berarti yang benar saya atau Cara-cara saya? begini akhirnya orang. Nanti ini aneh, Bible-nya ngomong apa, diyakini Ustaz apa. kayak begini, bukannya orang jadi murtad, tapi orang jadi bukannya orang mualaf tapi murtad semua nanti. Nanti Ya, nggak banyak yang apa-apa, murtad, Chan. Kau pun cara begini. Kenapa Chan. banyak murtad? Kenapa? Alah, Kenapa? Chan, kasihan. Kenapa banyak yang murtad? Kenapa? Iya, karena mereka cerdas. Selama Apa ini cerdasnya? ditipu oleh Warakabi Novel. Warakabi Novel itu pendeta bilang Kristen yang tunjuk bilang Muhammad itu nabi, padahal enggak. Siapa yang jadi saksi? Kan mana yang itu yang murtad mana? Botol aja yang murtad. Woi, Jangan framing, buktikan. Warakabi Novel itu sepupunya Kristen. Hadijah itu Bukti. tuh Berarti selama ini Tunjuk Kristen aja. ini penipu ya? Dia. anut iblis. Alah. Aduh. Kata Udah dia ketahuan ditipu kalian. oleh Penipuan oleh Udah Kristen ketahuan katanya kalian itu. panik. Internet bongkar, kalian Bapak, panik. Bapak nggak ada Lalu dialog. tiap hari Dialog kita. Pak. Tadi kan sudah dikatakan dialog kita nih. Ya, Bang Haleluya. Ayo lagi Bang Haleluya. Ini bukan Haleluya itu kan Raja Debat. Silahkan, siapa lagi? Kasihan orang Kristen ngamuk-ngamuk. Oh, yang tadi ya, penyaliban. Jadi Pak, yang namanya penyaliban Jadi gini, itu. Bang, ya. Jadi gini Bang ya, makanya tadi ku bilang Yesus itu ikut membaptis dia Bang. Coba Abang baca Yesus lagi nggak Bang, membaptis. Yohanes 3 ayat 26-nya Bang. Yohanes berapa? 3 ayat Yohanes 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Terus Ha, apa? jeder. Jeder dia. Udah jeder. Udah. Bang Kancang udah kalah. Ure. Kau udah kalah. Nah, Ya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Nah, sekarang saya tanya, dia ini siapa? Yesus. Tahu dari mana? Loh, ini kan ceritanya kan Yesus ini. Bang. Tahu dari mana? Coba. Yohanes 3 ayat itu 22 itu Bang. Judulnya kesaksian Yohanes. Judul. Oh, jadi kayak tentang lagu Yesus. judul. Tentang Yesus ya Bang ini. Kesaksian Iya. Yohanes tentang Yesus. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Hah. Membaptis siapa? Yesus ikut membaptis Bang dengan murid-muridnya. Membaptis siapa? Orang-orang yang orang-orang yang begitu lah Bang. Pak, ceritanya membaptis, Bang. gini, dengerin. Tahu nggak konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya, Pak, Hah? konsekuensinya, Pak, kalau Bapak mengatakan dari semua datanya di Yohanes 3 satu pasal itu aja sebut. Kalau Bapak mengatakan Yesus membaptis, berarti Bapak akan bertentangan dengan Yohanes pasal 4 nomor 22 itu, Pak. Gitu aja gampangnya. Ini Bang, di sini, Aneh. Bang. Bukan Yesus, Pak. Yesus tak pernah membaptis, Pak.
Kalau Bapak mau kasih dalil di nomor dari Yohanes pasal 3 sampai tadi itu, apapun Bapak masukkan, berarti anggap kita iyahkan ya. Mulai dari 22 silahkan, anggap itu Yesus. Mulai dari, silahkan saja mau itu Yesus dan sebagainya silahkan. Tapi konsekuensinya berarti bertentangan dengan Yohanes pasal 4 nomor 2 itu aja. Apa nih aneh? Aku nggak tahu aku bang. Pokoknya ini bang di sini dikatakan Yohanes. Saya sudah kasih Yesus tahu membaptis. barusan. Saya sudah kasih tahu barusan, Yesus ini tidak membaptis Yohanes 4 nomor 2. Ya udah, Yesus membaptis berarti Yohanes 4 nomor 2 salah gitu. Bukan, Yohanes 4 ayat 2 ini kan perkataan dengan perempuan Samaria. Itu setelahnya. Perempuan Samaria. Itu setelahnya ayat setelahnya nomor 5, nomor 6 seterusnya. Oh, berarti gini aja bang, kita hapus saja ini bang ya yang di sini ya Yohanes 26 ini kita hapus saja ya. Karena di situ Iya, Yesus hapus aja, membaptis bang. bagus. Ya hapus aja lah, bagus. Ya dia hapus saja deh. Kan Yesus kan. Hapus aja lah. Iya. Iya. Hapus aja lah. Seperti kebiasaan kalian begitu. Iya. Iya. Hapus aja ya. Makasih Bapak sudah. Nah, kapan mau dihapus itu Pak? Rencananya kapan mau dihapus? Hah? Kalau sendiri ngapus, aku nggak mau ngapus itu bang. Karena kan memang kenyataan bang, memang kenyataan. Ya udah kapan memang mau kenyataan di dihapus? situ bang. Bersama tentang dia engkau Yesus telah tak pernah membaptis. Ya, dia Yesus tuh, membaptis Pak, juga. tidak- Dia membaptis juga dan Yesus semua tidak- orang pergi kepadanya. Nah, Ya udah, yang mau dihapus yang mana? Yohanes 3 nomor berapa tadi? 2226 atau Yohanes pasal 4 nomor 2? Mana yang mau dihapus? enggak bang. Jadi gini bang, ini beda. Ini judulnya aja beda. Kesaksian Yesus. Yang abang bawakan percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi kan beda, tempatnya beda, apanya pun beda gitu bang. Nah, Ya udah, jadi Yesus, jadi ya jadi yang 1-0 nomor ya bang, 2 salah. 1-0 ya. Jadi 1-0 ya bang ya. Ya udah boleh 1-0 asal dihapus salah satunya. Mau yang mana yang dihapus? Aku kalau abang hapus ya hapus sendiri lah. Kalau aku nggak mau Ya, kalau- hapus itu. Udah sakarmu lah, sakarmu. 1-0, Iya, 2-0 nggak apa-apa lah. Oke lah, Nggak siap, apa-apa ya siap. Kang Chan, 2-0 nggak apa-apa lah Kang Chan. Oke kak. Ya, Iya. kak, ya. Itulah. Anak Memang. ini aneh. Kan sekuensi Anda nih Pak, dia dengan Bible-nya ada masalah. Jadi kalau Bapak ngambil, saya sebetulnya nggak mau aminkan, tapi aminkan aja lah. Katakan aminkan aja Pak. Berarti salah satunya harus dihapus, itu aja. Ini lihat Pak, inilah cara kerja Kristen. Sebentar. Inilah cara kerja kalau kita belajar dengan baik. Hancur, kalau nggak Kristennya hancur, Bible-nya hancur. Yohanes 3. Ini Yohanes 3 dengan Yohanes. Diputer terus. Ini bang. Enggak, Yesus nggak pernah membaptis Pak. Yesus nggak pernah membaptis dan tidak ada satupun murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak ada Pak. Itu ajaran baru terkemudian. Yesus itu kita langkai aja itu bang, nggak daripada perdebatan juga kan, karena abang kan nanti kan ya abang menunjukkan data, aku nggak juga boleh lah menunjukkan saya. data. Ya udah, mana yang harus saya hapus supaya 1-0 nih? Jangan dihapus dulu lah. Ini kan kesaksiannya kan. Ini Ya, aku kesaksian tidak membaptis, Yohanes tentang gimana sih? Yesus. Ini kesaksian Yohanes tentang Yesus yang abang bacakan itu yang apa tadi Yohanes 4 ayat 2 itu. Aneh, Ini kalau tidak dihapus. percakapan dengan Kalau perempuan tidak Samaria. dihapus, Hah, ya kalau tidak dihapus berarti Yesus tidak membaptis dong. ya udahlah Apa nih? kalau gitu. Atau gimana kalau Anda ngajuin dulu ke LAI nanti dihapus? Ini kitab suci macam apa? Aneh sekali. Silakan, Bapak nanya aja Islam Pak, silakan. Bapak kita ini di sini. Iya bang. Jadi aku mau nanya Silakan. dulu bang. Nah, Iya. tanya bang, tiada Tuhan, ya kan? Artinya tiada Tuhan, tak Ya. ada, tidak ada Tuhan, gitulah bang ya. Selain Allah, berarti hanya Allah yang ada bang ya. Tuhan nggak ada ya bang. Pinter. Nah, berarti Tuhan itu Gimana, tidak Pak? ada, berarti Allah yang ada. Berarti Allah ini bukan Tuhan ya bang. Allah itu Tuhan, kan Allah itu Loh, nama. Tapi tadi katanya tadi, Contoh iya, begini, pinter iya, orang bilang. contoh begini. Tidak ada host selain Rosifa.
Berarti Rosifa Hosea ini tidak host ada kan? bukan? Berarti Hosea tidak ada kan? Anda lihat di situ, coba lihat tuh. Anda lihat di HP Anda, ada di atas host tulisan warna pink, di bawahnya Rosifa. Sekarang saya buat klaim nih, tidak ada host selain Rosifa. Sekarang saya tanya, apakah Rosifa ini host? Kan bingung dia. Ini padahal sudah ada di depan dia. Kang Tuh, Chan, Kang Chan, kenapa Otan kayak gitu aja nggak paham ya? Astagfirullahaladzim. Bukan nggak apa. Ini juga ada Bapak. Jadi, Bapak lihat kamera Bapak, lihat HP Bapak tapi sebentar. Bapak lihat HP Bapak, dibantu nih. Sebentar. Dibantu nih. Di depan Bapak, di bawah saya nih, bawah saya ada tulisan host pakai pink. Host ada nggak? Bapak lihat nggak? Ya, ya. Ah, di bawahnya host ini namanya Rosifa. Ada tulisan di bawah, Rosifa. Ya. Tidak ada host selain Rosifa. Saya tanya sekarang, ada nggak host? Nggak ada lah bang, kan tidak ada host gitu. Kalau tidak ada host, kalau tidak ada host berarti kita nggak di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi kan gini kak, halo kak. Tidak ada. Sabar, sabar. Kita. Tadi Bang Chan bilang tidak ada host katanya, tidak ada host katanya. Selain Berarti Rosifa. hostnya nggak ada. Kalau tidak, bukan. Kalau saya kasih titik, tidak ada host, berarti tidak ada host. Dan statement Ya, saya akan betul. salah dengan sendirinya karena Betul. karena Rosifa adalah host. Tapi kan statementnya nggak di situ. Tidak ada host selain Rosifa. Sekarang saya tanya, yang host siapa di sini? Berarti gini bang, tidak ada host. Yang ada Kak Rosifa, Kak Rosifa. Gimana? Itu yang ada. Gimana? Ya, apakah Rosifa ini host? Iya, tapi kan tadi kan dikata tidak ada host. Jadi ada host nggak? Ya udah. Hah? Jadi ada host nggak? Enggak lah bang, enggak lah. Tadi kan udah dibilang enggak ada host. Kalau nggak ada host, begini ngapain nih, kau ada di tuh, sini, nggak ada Margona tuh. ini? Tuh nggak ada. Kang Chan, Kang Chan, gimana cara Ya. menjelaskan segitu mudahnya? Gimana Kak Chen, cara menjelaskan ya? Kak Chen kepanasan. Astagfirullahaladzim. Gini. Ini seandainya suamiku kamu ya. Seandainya suamiku kamu nih. Mau gitu? Jadi aku ngomong gini. Dengerin dulu. Nggak ada suami lain, nggak ada suamiku lain kecuali haleluya. Itu berarti suamiku nggak ada yang lain kecuali kamu. Paham? Coba tunggu dulu Kak, Nggak paham juga. Coba tunggu dulu Kak, bentar Kak. Tiada suami lain selain haleluya. Tiada suami lain selain haleluya. Berarti suaminya nggak ada gitu ya? Nggak paham nggak? Berarti enggak, tunggu. Jangan kakak bilang lain-lainnya Kak, kakak tambahin lain-lainnya kan, kakak Bentar dulu. tambahin lainnya kan. Bentar dulu. Dulu tambahin lainnya. Anda ini ya. Sebentar dulu. Dulu Anda ini yang itu dulu bukan yang ketiban kepalanya ketiban kayu salib bukan lalu Anda? Entang gitu ya? Itu Entang gitu. Jadi memang harus Kang Chan nggak apa-apa. Ini diskusi santai nih. Ini bagus ini Bang Haleluya nih. Bagus daripada yang lain. Bikin stres. Yang lain menghujat aja babi bawahnya. Bagus ini Bang Haleluya. Boleh, bagus. Mau belajar dia. Mau belajar dia. Kakak tadi kan nambah-nambahi tadi Kak. Kakak kan nambah-nambahi. Kakak bilang Loh, bukan kakak nambahin tambahin itu lainnya. contoh aku biar kamu mudah loh, perumpamaan biar kamu mudah. Jadi gini, sama aja. Aku misalkan ngomong tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Jadi nggak ada Tuhan lain kecuali satu-satunya ya Allah itu Tuhannya gitu loh maksudnya. Paham? atau saya kasih gini. Jadi sama aja begini. Anda setuju nggak? Udah segitu jelasnya. Contoh, saya kasih contoh. Tunggu. Tidak ada Tuhan Tidak. selain Yesus, setuju nggak? Sebentar. Tidak ada Tuhan selain Yesus, setuju nggak? Setuju lah Bang, karena kalau di situ berarti Yesus itu Allah gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan ya, karena tidak ada Tuhan ya. Oke, kita ganti topiknya. Oke, ganti topik. Oke. Memang Yesus Iya, Pak. bukan Tuhan, hamba Tuhan.
Ah, betul itu. Saya mempercayai Yesus Anda. Bapak agamanya apa, Pak Sniper nih? Kristen. Loh, Kristen. kok Bapak mempercayai Yesus Ya, hamba sekarang bukan kita Tuhan? baca Pakai logika di Alkitab kita, Bang. Alkitab saya, Bang, Bang. Kristen apa, Bang? Kristen apa? Disebutkan Kristen Syariah. Iya, Kok ada? nama apanya? Kristen apa, Bang? Masih ada sih kalau sih. Vegetarian apa gitu kan? ya. Coba bacalah di Alkitab itu. Hamba disebutkan. Iya betul itu. Ini Bang ya, Masa kalau Tuhan dua. Saya kalau tanya Yesus abang. itu Bang, saya dia tanya, Kang. disebut Kakang dia, di Islam ada nggak Tuhannya dua? Coba. nah biar aku jelaskan ya Nggak Bang. ada, ya. Pak. Tuhan itu Biar aku satu. jelaskan ya Bang, ya. Nah, Nah, biar Abang sniper ini kita ya jangan coba berdebat, kita dijelaskan, gak usah berdebat Bang. Haleluya. Ya. Saya pengen ilmu juga, Bang. Ya, Kita aku pakai kalau saya, aku nggak Bang. mau berdebat sama Abang gitu Bang ya. Cuma aku mau Ya, menjelaskan sama, aja Bang. Ya, Dari aku nggak tadi mau makanya berdebat saya ya. diam aja menyimak. Oke Bang, siap Bang. Jadi gini mantap. Bang, kalau Pak Yesus itu Sniper mantap. Bang, dia dikatakan juga dia Bang nabi ya kan, dia dikatakan nabi, dia dikatakan juga Mesias. Nabi, Dia terus dia dikatakan Mesias, juga terus? Mesias. Nah, dia dikatakan juga Terus? anak Allah, anak Allah. anak Dia Allah, terus dikatakan juga rasul dia Bang, rasul. Rasul, terus Nah, dia dikatakan juga Bang Roh Kudus. Nah, dia dikatakan juga Bang, iya, Bang. Roh Kudus. Dia dikatakan juga firman Bang, dia dikatakan firman Bang, firman. Firman, terus Dia dikatakan juga Bang hamba. Nah, hamba, terus jadi Bang, maksud aku di situ Bang, memang ada yang Abang bilang itu dia sebagai hamba, betul. Aku nggak menyangkal itu, betul itu Bang, betul. Cumanya iya Bang, iya ya. Terus gelarnya yang lain juga masih banyak, ya gitu Bang ya. Nah ini makasih, udah Bang. tujuh. Ya udah. Terus Lebih Allahnya lagi, Bang, mana? malah lebih. Yesus Dia Allahnya. dikatakan rabi lagi Bang, dia dikatakan rabi. Rabi, Mansur 8, Dia apalagi? dikatakan guru. Guru 9. Nah, Dia dikatakan Allahnya mana? apa? Dia dikatakan juga apa itu? Imam besar. Imam besar, masukan ada 10. Allahnya mana? Dia dikatakan juga anak Allahnya? apa? Anak manusia. Anak manusia 11. Allahnya mana? Dia dikatakan itu firman adalah Allah. Bukan Yesus. Makanya banyak, Yesus. Bang. Dia Allahnya banyak apanya, Bang? Dia dikatakan juga sekian juru banyak selamat, gelar ya. tidak. Nah, dia dikatakan Juru selamat. juru Allahnya mana? Allahnya mana? Allahnya. Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Hah? Allah. Firman itu telah Yesusnya menjadi manusia. Yesusnya mana? Bang, haleluya. Yesusnya? Bang, Yesusnya? kenapa saya bilang itu tadi itu hamba. Saya percaya dengan Yohanes 14:28. Karena Yesus sendiri berkata, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Ya. aku pergi tetapi aku akan kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Nah, dia Ya, pergi betul. kepada Bapak, berarti kepada Tuhan. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Betul. Bang, Betul, Bang. saya, Ya kalau Bang. betul, kenapa kau Kristen? Enggak, Kau menuhankan enggak ada Yesus salah. kenapa? Nggak ada salah. Ya Ya, sekarang ya, gini ya, Kang. bukan Bible-nya yang salah, imanmu yang Sekarang salah. Kita nggak boleh begitu Bang. Kan namanya Begini, keyakinan kan tidak secara langsung harus kita ini Bang. Namanya lagi mencari Mau gitu Bang. berdebat sama Yang aku. mana kebenaran Abang dan mau berdebat, sesungguhnya oke, gitu Bang. ya kan kalau Iya, kita mau betul, berdebat, betul. oke. Enggak, ini proses Taurat, pencarian, Zabur, Pak. Haleluya. Injil, Proses itu pencarian. nggak pas, Bang. Nah, ada yang saya ketemukan di Alkitab saya bahwa katanya akan ada pengganti dari Yesus yang akan setelah Yesus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, dia tidak akan datang. Nah, itu yang saya yakinin juga, Bang. Ya, jadi gini Bang ya, itu terserah Abang ya kan. Aku nggak mau berdebat sama Abang gitu Bang. Ya kalau menurut Itu Yesus yang ngomong. iman Itu Abang Yesus. seperti itu nggak apa-apa. Itu Yesus yang ngomong. Saya ini Bang Haleluya, saya hanya menyampaikan aja karena saya juga kan lagi belajar Bang. Kita Ya. sama-sama
Jadi pemahaman itu kan kita harus ini bang gitu. Iya. Jadi Saya tidak pernah membantah di Komal siapapun. Sebang Di Sniper, tempatnya Bang Bang Zuma Sniper. pun saya tidak pernah membantah kok. Saya belajar di tempatnya Prestil Loading. Saya belajar, nanya-nanya. Ih, Apa yang dijelaskannya saya tidak pernah membantah. Karena apa yang dijelaskannya ada di Alkitab. Jadi kita tinggal memahami dan memaknai dan memikirkan secara logika gitu loh. Maksud saya. ya nggak apa-apa bang. Kalau itu nggak Jadi- apa-apa Yesus hamba, berarti keyakinan Anda ini apa-apa. Bukan. Karena jadi kalian menyebut gini, Yesus Bang. Tuhan, masa Tuhan Jadi- hamba? Jadi gini bang ya, kalau masalah itu bang, kepercayaan dari bang Sniper, ya nggak apa-apa. Karena gini bang ya, dulu bang aku bang, sudah pernah aku jadi Islam bang. Aku nggak bohong, aku sudah pernah jadi Islam. Iya bang, dulu aku... Coba tes Kang San. Oke, tes. Anda pernah jadi Islam? Ah, kita tes, coba. Ya tunggu Kita tes. bentar dulu bang. Coba. Ya, aku kan Salat, belum sebentar, selesai. sebentar. Ya, Ya, masih sebentar gini, dulu. Bang. Ya, bentar dulu, Bang. Kalau Bentar dulu. hudu ya, hudu salat ya. Hudu salat zuhur berapa rakaat? Tunggu dulu bang, biar aku jelaskan dulu bang. Tunggu bentar ya bang ya, biar aku jelaskan. Bentar dulu, nggak bisa. Nanti Anda klaim dulu banyak. Iya. Kita banyak kasus penipuan ngaku-ngaku Islam. Enggak, maksudnya Sekarang, gini, Bang. Pak, saya tanya dulu Pak. Sebentar, Anda sudah mau ke Islam? Sebentar. Anda ini jangan takut dites Pak. Kalau Anda memang Islam, Anda harusnya tidak takut dites. Wudu salat zuhur itu berapa rakaat? Wudu salat zuhur. Bang, biar aku jelaskan dulu bentar ya bang, biar aku jelaskan. Biar Enggak, kita- sebentar. Ini dulu satu-satu dulu. biar bisa disimpulkan bang, biar kita abang nanti bisa Bukan. bertanya. Anda bukan. Oke, kita kasih itu. Anda mengklaim dulu. Ini kita klaim Anda dulu. Anda dulu Islam gitu. Iya, Sekarang saya tunggu. tanya. Ketika Anda Tunggu, wudu biar aku salat jelaskan zuhur. dulu, Bang, apa yang biar abang tahu nanti dulu, Bang, biar abang tahu Iya, bertanya, bukan Bang. itu. Gitu, Bang. Saya mendengarkan itu setelah Anda menjawab ini. Ini kan gampang. Wudu salat zuhur berapa rakaat? Belum selesai aku jelaskan bang, bentar dulu bang, biar aku jelaskan. Nanti abang Kenapa nanya. Anda berbohong, Pak? Sebentar. Kenapa Iya. Anda berbohong? Kenapa? Iya, biar aku jelaskan bentar. Kenapa Bang. Anda berbohong? Nah jadi gini Enggak, kenapa bang. Anda berbohong? Aduh, kok berbohong pula lagi. Kenapa Bang. Anda bohong? Nah, abang belum Anda mengaku mendengarkan. tadi Anda pernah masuk Islam. Sekarang tolong Iya, dengar jawab dulu, Bang. Pak. Saya Kesaksian. tidak, Pak. Sebentar dulu. Saya akan dengarkan penjelasan Anda. Sekarang saya tanya dulu. Wudu sholat zuhur berapa rakaat? Iya, biar aku jelaskan dulu bang tentang yang apa Hah? yang kualami. Berapa rakaat? Biar aku Wudu. alami. Iya jelas. Biar aku jelaskan Bukan dulu. Bang. dijelaskan, saudara. Wudu sholat zuhur berapa rakaat? Enggak, saya enggak mau penjelasan itu. Saya mau jawaban saya. Wudu sholat zuhur berapa rakaat? Anda bohong ya? Iya, biar aku jelaskan dulu bang. Kenapa Anda Bentar, bohong? bang? Biar aku jelaskan. Bukan penjelasan, saudara. Tinggal bilang Anda tahu atau tidak tahu wudu sholat zuhur berapa rakaat? Ya, nggak tahu aku bang, nggak tahu. Nah. Selama Anda jadi Islam, apa yang Anda lakukan? Nah, bentar dulu bang, aku jelaskan dulu bang. Makanya itu Enggak, tadi aku sebentar bilang, dulu. Saya kejar klaim Anda dulu karena banyak orang nipu. Selama Anda Islam, apa yang Anda lakukan? Apa? Iya, biar aku jelaskan dulu bang. Aku jelaskan bentar bang. Bukan, ya. saudara, bukan itu. Kau menghindar nih. Bukan Selama menghindar Anda jadi bang. Islam, Aku apa yang Anda? aku Ya, pernah bagus. bang. Makasih. Kalau gitu jawab pertanyaan saya. Selama Anda jadi Islam, berapa lama Anda jadi Islam? Berapa lama? 1 bulan. Berapa lama? 1 bulan. Oke, selama 1 bulan itu apa yang Anda lakukan? Tapi gini bang, makanya abang dengar dulu. Bang. Ini gampang loh. Selama 1 bulan itu apa yang Anda lakukan? Aduh, abang dengar dulu masukku kesaksianku yang 1 bulan itu bang. Itu Gini, maksud aku, Bang. gini. Saya tidak meminta kesaksian yang nanti terindikasi palsu. Bisa bang. Nggak Selama bisa. 1 bulan itu apa yang sudah Anda lakukan? Ya nggak bisa nipu di sini, Pak. Iya. Jangan nipu dong. Penipuan Tapi abang kan penipuan kasih aku begitu. kesempatan untuk menerangkan. Peni- Biar aku terangkan penipuan dulu, begitu, Bang. Pak. Ya, biar aku Bukan terangkan diterangkan. bentar, Bang. Anda selama sebulan jadi Islam itu ngapain? Apa yang Anda Kok lakukan? itu aja kok Apa? kita berdebat loh bang. Maksudnya aku biar aku terangkan bentar. Sikit Bukan aja bang. berdebat, sikit. ini Anda diberikan waktu untuk menjawab itu. Selama 1 bulan Anda jadi Islam, apa yang sudah Anda lakukan? Selama jadi Islam sebulan loh. Apa? Bang, ya, tapi ini Ngapain aja? kesaksian aku bang ya, kesaksianku ya. Nah, aku itu Ya ngapain bang, aja? berdoa bang kepada Allah gitu bang. Ah, Ngapain? Gimana cara berdoanya? iya ini contoh ya, maaf ya bang ya, contoh ya. Aku pergi contohnya nanti ke gereja, tapi aku itu berdoa kepada Allah gitu Gereja? bang. Ya, ini kan dulu kan bang kan tempat apa bang? Ke gereja berdoa Gak ada kepada satupun Allah. Muslim berdoa Nggak ke dengar. gereja. Ke
Iya, Kristen makanya selalu. gitu bang. Maksudnya gini, bang. Gereja. Ini kan kesaksian aku bang, kesaksian aku. Bukan, Ya kan? Anda selama sebulan jadi muslim, itu Anda apa yang Anda lakukan? Kok Wes, perlu ke gereja? sakarepmu lah, Jangan-jangan Anda lagi sakarepmu. mimpi. Iya, maksudnya gini bang. Waktu sebulan itu memang aku belum paham, tapi aku di situ sudah beriman kepada Islam itu bang. Aku sudah beriman. Ah, Apa yang Anda imani? Apa? Ya aku Apa waktu yang Anda itu imani bang, saat itu? ya waktu itu aku berdoa kepada Allah. Nanti kalau istri aku Bukan, pergi apa yang Anda nanti, imani saat itu? ya, Apa yang Anda imani saat itu? ya waktu itu aku percaya kepada Muhammad dan berdoa kepada Allah waktu itu bang. Oke, apa yang dipercaya dari Nabi Muhammad? Ya, Apa? ya itu aku percaya kemarin itu ya nabi, dia sebagai nabi Apa? gitu loh. Dia sebagai nabi. Iya, apa? Ya tahu, Nabi Muhammad itu nabi. Apa yang dipercaya dari beliau? Aduh, Dari Nabi Muhammad kalau apa yang Anda abang percaya? tanya kayak gini sama aku mana bisa aku jelaskan itu karena kan abang kan itu. Bukan. Tapi kalau aku Ya, biar aku saya kan cerita, percaya sama Mbak Rosipani. Biar aku ceritakan bentar. Bukan, nggak bisa, Pak. Karena Masa Pak, aku bagaimana menceritakan orang aja nggak bisa bercerita? Ya masa aku nggak bisa Nggak bisa. menceritakan aja? Nggak bisa karena Bapak bohong. Bukan bohong bang, aku kesaksiannya. Ya udah kalau gitu buktikan dulu Anda tidak bohong. Anda buktikan tidak bohong. Iya, aku Dulu Anda kesaksian syahadat nyata sama ini, siapa? Bang. Kalau aku Anda syahadat bohong, sama Bang. siapa? Hah? Anda syahadat sama siapa? Belum Anda belum syahadat belum sama ada siapa syahadat dulu? aku bang, belum ada syahadat. Belum ada syahadat. Lalu kenapa Anda mengklaim Anda Islam? Tapi waktu itu bang, waktu aku membaca Al-Quran itu aku beriman, aku jadi beriman bang, itu aja bang. Apa? Apa yang Anda baca? Dari Al-Quran itu apa yang Anda baca? Yang Anda imani saat itu? Ya pokoknya ya itu aku baca itu yang Apa? baik-baiknya aja bang, yang baik-baiknya aja. Apa? Yang Apa? aku udah lupa, Contoh, kasih contoh. aku udah lupa bang. Satu saja poin yang besar, yang paling dominan yang Anda ingat apa? Ya aku udah lupa bang, udah lupa. Berarti Anda terindikasi bohong. Ya Dan udah, ini kalau suka abang bilang dilakukan bohong, oleh ya orang. yang nggak usah, nggak apa-apa lah kalau abang bilang sendiri. Biarkan mengaku juga. Tidak boleh, Pak. Aku, Bang, pernah Tidak aku, boleh Bang. bohong, Pak. Pernah Iya. aku Tapi seperti tidak itu. boleh bohong, Pak. Begini Ya, ya, bukan- orang-orang Kristen bukan itu biasa bohong, berbohong. Nggak ada Iya, aku sebentar. bohong. Anda terindikasi bohong. Ya, Anda tidak pernah ada menjawab bohong. satupun Itu klaim-klaim abang. Sebulan. Jawabnya gini, Bang, haleluya, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu hanya Esa. Nah, sekarang saya tanya ke Haleluya sekarang. Tuhan itu satu pribadi atau tiga pribadi? 3 pribadi, satu hakikat. Siapa yang ngajarin itu? Ya karena Yesus itu kan duduk di sebelah kanan Allah. Bukan itu yang ditanya, nyambung. Nyambung, kalau dialog itu nyambung. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat? Di Alkitab itu sendiri. Mulai sekarang Tunjukkan anak satu saja, manusia, kan katanya mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Saya nggak nanya itu. Demi Allah nggak ada yang nanya itu dari tadi. Yang saya tanya, di mana di dalam Bible Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat, di mana? Waktu Yesus dibaptis, Terus ada tiga wujud. Pertama Yesus di dalam air dan Roh Kudus datang dia hingga dia di baru ada suara dari surga, itu inilah anakku yang aku kasihi katanya. Terus satu hakikatnya mana? Ya itu ketiga-tiganya itu bang. Jadi yang dibaptis itu Tuhan. Anak Allah itu. Bukan itu, Anda nggak nyambung Anda nih. Tuhan dibaptis. Iya. Tuhan dibaptis. Iya. Siapa yang berani-beraninya membaptis Tuhan? Yohanes. Yohanes pernah membaptis Tuhan. Iya. Tuhan macam apa? Kenapa Tuhan harus dibaptis? Kenapa? Iya kan dibilang Yesus itu bang, dibilang Yohanes, aku tidak sebentar. Fungsinya baptis itu untuk apa? Fungsinya baptis untuk apa? Untuk pertobatan untuk apa lagi Pertobatan. itulah. Iya. Kenapa Tuhan perlu pertobatan? Kenapa Tuhan bertobat? Bukan seperti itu bang. Yohanes tidak mau bang. Anda yang ngomong barusan fungsi baptis itu Iya. untuk pertobatan. Tuhan Kristen dibaptis untuk pertobatan. Tapi kan Yohanes Apa yang kan dilakukan oleh nggak Tuhan? berani dia bang. Sebenarnya dia nggak mau membaptis Yesus, dia nggak mau bang. Ini jadi nggak nih Tuhan dibaptis?
Jadi, tapi Yohanes Ah, sebenarnya bagus. nggak mau dia, Bang. Bagus. Kenapa Tuhan Anda dibaptis? Untuk pertobatan apa Tuhan bertobat? Kenapa Tuhan bertobat? Ini bukan pertobatan, Bang, bukan pertobatan, tapi biar supaya Apa? digenapkan, genap lah gitu loh, biar supaya memang ada Oh, ini tergenapi aja lah. hiburan aja gitu. Jadi baptis Yohanes nggak ada fungsinya. Ngomong apa nih? Inilah Anda kalau Anda Kristen. Selama ini Pak, kenapa orang-orang Eropa, Amerika, orang Barat itu mereka kabur dari kekristenan karena nggak mau anaknya seperti ini. Kalau Anda benar-benar menghargai Yesus, Anda harus mendengarkan Yesus kalau Tuhan itu hanya satu dan Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Dia manusia mulia, nabi besar Tuhan untuk Bani Israel 15:524, Matius 15:524. Coba kalau Anda 13. Tapi Kang Matius 19:17 juga bagus Bang kalau untuk membuat diri saya yakin itu Bang. Kalau Yesus itu adalah hamba. Iya, Jika itu baik. seseorang yang muridnya berkata ketika Coba baca Guru Yohanes yang baik. 13. terus Yesus menjawab, "Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja." Nah, berarti Ya, kan betul. Yesus itu berarti kan hamba kalau pemikiran logika saya, Bang. Betul, memang. Bukan Yesus kira katakan hamba, Yesus itu hamba. Itu yang membuat saya semakin yakin gitu, Bang. Tapi kenapa ada Yohanes 13:13? Yohanes 13:13 itu, Pak. Yohanes 13:13 itu, Pak. Yohanes 13:13 itu. Iya, sebentar dulu. Kan Anda nanya, saya jawab dong. Ya, Aneh. Yohanes 13:13 itu karena ketidakadadalilan Yesus Tuhan. Karena Anda buka nanti selebar 2011 di situ tidak ada Tuhan tapi junjungan. Lalu Anda kalau lihat ceritanya saat itu kan Anda nanya aneh-aneh. Anda nanya kalau Anda lihat ceritanya saat itu Yesus tahu nggak sebentar Yohanes 13:13 saat itu Yesus sedang apa tahu nggak? Sedang apa? Pembasuhan kaki, Bang. Bagus. Tuhan membasuh kaki. Bang. Tuhan membasuh kaki. Kau bayangkan ada di situ ada orang-orang murid-murid, lalu ada Tuhan jongkok, dia bawa kain lenan sebagai towel, handuk, lalu dia basuh kaki. Tuhan ini pencipta planet Saturnus ini. Tuhan. Ini Tuhan. Nggak ada satupun di sana kepala yang memikirkan bahwa ini adalah pencipta planet Saturnus, pencipta matahari, pencipta bulan, nggak ada. Saking tidak ada dalilnya Yesus Tuhan dirubah oleh Lai. Tempo hari Pak, saya dialog dengan orang UK. Saya tanya di sini kalau nggak salah. The situation around made them go through that. Dengar 13 Yohanes pasal 13 verse 13 ayat 13. Apa kata dia? Never happen, nggak pernah ada. Hanya di Indonesia khusus. Makanya orang-orang Kristen di Indonesia ini mereka senang gembira. Oh, Yesus Tuhan. Mana Yohanes 13:13 yang mengkerut bukan saya, yang mengkerut orang Kristen di luar. Oh, ada ya. Wajahnya on cam ini. Kalian bayangkan, kalian aneh nih. Percaya hari ini komal-komal Kristen dia berdiskusi masalah Tuhan, diksi Tuhan. Bayangkan orang Kristen gimana kan? Apa yang terjadi pada kalian? Iblis apa yang merasuki kalian? La haula wala quwata illa billah. Saya nggak ngerti iblis apa yang merasuki kalian. Kenapa tidak cukup jelaskah ajaran Yesus dalam Bible? Tuhan itu satu. Yesus punya Tuhan. Dia hamba Tuhan tadi benar ajaran Yesus. Bapakku lebih besar dari siapapun. Bapakku apa yang perlu ditafsirkan lagi? Apa yang perlu diartikan lagi? Itu ajaran konkret dari Yesus. Bapakku lebih besar dari siapapun. Allahu Akbar. Bapakku lebih besar daripadaku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Gak ada Tuhannya Pak dalam Bible Pak. Lalu pertanyaannya, kalau Yesus selama berjalan-jalan di bumi ini tidak pernah mengidentifikasikan dirinya Tuhan, kan Kang Chan harus ada dong asal usulnya. Kenapa orang-orang jutaan orang meyakini Yesus Tuhan? Ya memang ada.
Setelah Yesus terangkat ke langit, diserulah Yesus oleh Allah. Ya Isa, wahai Yesus, ini mutawaffika, sesungguhnya aku akan menidurkanmu, warafi'uka, dan akan mengangkat engkau. Setelah Yesus terangkat, lalu pengkhianatan dimulai oleh orang-orang Efesus. Dia di Kisah para Rasul pasal 11, dia mulai memberitakan kepada orang Yunani, padahal nggak boleh. Terdengar isunya ke Yerusalem. Dari Yerusalem ini adalah isu yang besar, nggak boleh pada ke Yunani. Dia datangkan Barnabas, di tengah jalan dia ke Tarsus, manggil Paulus. Di situ mereka belajar selama setahun lamanya untuk mengkhianati amanat agung Yesus. Matius pasal 10, jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Setelah itu mereka pertama-tama disebut Kristen. Kristen itu Pak, bukan Yesus tak pernah mendengar Kristen, tak pernah mengajarkan Kristen. Memang berat Pak, tapi kenyataan itu harus kita terima Pak. Setelah berangkat, Yesus pergi, lalu disuntikanlah pengajaran tuh, disuntikanlah keilahian kepada Yesus oleh Paulus. Kolose 2 nomor 9, di dalam seluruh jasmaninya kepenuhan ketuhanan, disuntik keilahian. Walaupun itu Paulus tidak pernah mengatakan Yesus ini ilahi atau misalnya Tuhan. Pak, mau itu dulu Pak, bentar. Yesus tak pernah menyatakan dirinya Tuhan, enggak. 1 Timotius 2 nomor 5, Tuhan itu Esa pula perantara antara Tuhan dan hambanya, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Timotius ini belajar buku Yahudi, belajar buku-buku perjanjian lama orang Yahudi. Lalu nanti saya tanya Pak, ratusan tahun kemudian, Paulus punya murid yang bernama Paulin. Setelah itu nanti Paulin mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu ada konflik antara Paulin. Ini bagaimana Yesus jadi Tuhan nih? Lalu ada konflik antara Pauline Church dengan Arianus, lalu dibuatlah sidang, konsili, banyak berputar begitu, lalu diketok palu, ya udah kalau gitu Yesus Tuhan. Selama ini Pak, Anda mengatakan Yesus Tuhan bukan dari langit, tapi dari ketok palu konsili Nicea, tok, begotten son, begotten not made of the father, bapak lahiran. Tapi Pak, kalau Anda, ini sebetulnya begini ya, bukan tentang data. Ujungnya itu bukan tentang data. Ujungnya itu tentang hati. Anda siap nggak menerima kenyataan? Itu aja sebetulnya ujungnya. Kalau Anda siap dengan kenyataan, siap menerima kenyataan, itu salah satu step bagus. Tapi kalau Anda tidak siap, mau data sejuta data pun, laqad innalladzina kafaru sawaun alaihim. Orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Ujungnya Pak, ini bukan tentang data. Data itu bujubel. Sudah jelas, sudah nyata. Tapi bukan tentang hati. Hati nih, hati Pak. Siapa yang mau melunakkan hatinya, saya nggak ada urusan, saya nggak ada kepentingan. Islam mau 10 orang di antara miliaran orang nggak ada masalah. Islam, tapi takdirnya Islam sekarang mayoritas kan 2,4 miliar. Islam nggak ada masalah Pak. Saya nggak ada urusan Bapak mau Kristen mau apa, nggak ada urusan. Tapi yang sedang kita diskusikan ini bukan terkait data lagi, ini terkait dengan hati. Apakah Bapak siap? Kadang Pak, kalau saya pakai motor saya jelek, saya pede, saya bisa sendiri. Mereka nggak kuat ya. Kuat. Saya kadang pakai motor tuh sendiri, motor jelek juga nggak apa-apa. Duh, pilek. Tapi kadang kita harus tatap anak istri kita gitu. Kita nggak mau kalau anak kita pakai motor, kita ingin motornya itu motor yang terbaik. Kita tidak bisa kasih motor yang somplak, yang orang nggak ngerti ini bagaimana cara nggak bisa anak kita. Kasihan dia di kecelakaan di jalan, nauzubillah min dzalik. Kita ingin motor yang perform, yang bagus. Begitu juga dengan keyakinan. Pandanglah sekali-kali anak istri. Quran mengatakan ini mindsetnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pandanglah istri dan keluarga kalian. Lihat aja istri dan keluarga kalian. Coba pandang. Mau nggak kalian ngajarin kepada anak istrinya? Nah, tuh Tuhan kita ini dia pernah dikolor. Nah, Tuhan kita ini pernah diludahi. Tuhan ya Bapak, iya. Pencipta planet Saturnus, Uranus, Merkurius, pencipta matahari diludahi. Iya, nah. Kancan, dengar ini baik-baik Kancan saudaraku. Saya lebih percaya kepada Paulus berbanding nabimu. Tapi Paulus berdusta, iya. Pak. Di mana Paulus berdusta? Nabimu itu berdusta. Bapak berani buka Bible nggak? Berani. Roma 3 nomor 7 dulu. Coba baca. Nah, Bapak yang baca dong. Bapak nggak berani kayaknya. Ya, kamu baca.
Bapak kalau saya baca Bapak nggak percaya sama saya. Lebih baik Bapak baca. Bapak berani katanya tadi. Buktinya Bapak nggak Iya. berani kan? Kita lihat apa konteksnya di sana, apa maksud Paulus di sana. Boleh. Bapak baca Roma 3 nomor 7. Begini Kancan, Paulus tidak pernah. Baca dulu. Bapak tidak berani. pernah menyangkali Bapak tidak Yesus. berani baca. Bapak tidak ada yang berani baca kan? Bapak berani baca nggak? Muhammad datang Berani pada baca nggak? 7, Baca. Berani Muhammad baca tidak nggak? menyangkali Yesus. Berani baca tidak? Berani baca tidak? Iya. Berani baca? Berani baca Saya tidak? tanya Dari mana Muhammad mendapat Berani baca. informasi? Bapak berani baca tidak? Tunggu. Baca dulu dong. Saya tanya dengan Anda. Takutan dia. Dari mana Anda tadi mengklaim bisa Tunggu. berani baca Bible. Dari Sekarang mana Roma nabimu 3 nomor 7. mendapat informasi tentang Yesus, Isa? Kalau saya jawab, Bapak mau baca Roma 3 nomor 7? Dari mana? Dari Kalau saya mana? jawab, Ya, kalau dari saya mana? jawab itu Bapak mau kalau saya jawab itu Bapak mau baca Jawab. Roma 3 nomor 7? Ya, jawab dulu. Quran mengatakan Tanzilu mir Rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Nah, sudah saya jawab. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu siapa? Oke, pertanyaan kedua. Setelah ini jawab baca Roma 3 nomor 7. Tuhan yang Siapa Tuhan yang Tuhan itu? sampai gini. Ini saya Tuhan sedang yang jawab. Ini saya sedang jawab. Sebentar, ini saya sedang jawab. Allahu Ahad. Tuhan itu, Allah itu Esa. Diucapkan oleh Yesus Markus 12:9, Tuhan Allah kita Esa. Diucapkan oleh Musa Ulangan 6 nomor 4, Tuhan Allah itu Esa. Sekarang baca Roma 3 nomor 7. Berani? Tuhan yang bagaimana yang datang kepada Muhammad? Berani Roma 3 nomor 7? Enggak Tuhan yang berani. bagaimana kepada Muhammad? Tidak Sedangkan berani Muhammad dia. mengatakan, aku Ketakutan. diperintahkan. Ketakutan. Tunggu. Ketakutan. Anda tidak berani baca Bible. hanya Anda diperintahkan untuk menyembah ketakutan. Tuhan negeri Kristen Mekah. ketakutan baca Bible. Ayo. Ketakutan mereka. Apakah Yesus mengajar menyembah Tuhan negeri Anda Mekah? bertanya Nabi Muhammad, saya jawab Nabi Muhammad. Ayo. Bertanya Quran, saya jawab Quran. Kenapa Anda Enggak, buka begini. satu ayat saja dalam Bible Anda ketakutan? Sedangkan Saya tanya siapa Kristen? ketakutan, Siapa Kristen di bawah yang berani baca Bible? Sedangkan Yang berani baca Bible? Yang Nabi berani baca kalian Bible siapa? mengatakan aku Siapa yang diperintahkan berani baca Bible? Kenapa ketakutan? negeri Mekah. Silakan. Siapa yang berani? Roma 3. Tuhan, saya tanya di Roma 3 nomor negeri Mekah sebentar itu dulu. siapa? Anda Mike, Anda tidak berani baca Bible, pengecut Anda. Sekarang Pak Sniper mau baca katanya. Roma Kancan. 3 nomor 7. Ya, Kancan. yang Sebentar dulu, satu-satu suaranya numpuk. Mike suaranya numpuk. Ini Sniper ini Kristen. Silakan Pak baca Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Siapa yang berdusta di situ, Mike? Jawab. Dustaku kata dia. Siapa yang berdusta di situ, Mike? Mike. Tunggu. Saya Siapa masih yang bawa berusaha di situ? mobil. Saya masih bawa mobil sekejap. Saya ucapkan, 5 menit. 5 menit. Oke, saya tunggu 5 menit. Nah. Sekarang pertanyaan saya Kancan. Pertanyaan Loh, saya. Anda lagi bawa mobil. Anda lagi bawa mobil. Ketika Nabi Muhammad Anda menghindar. Anda menghindar. Iya. Anda menghindar dengar? Anda menghindar. ketika Tadi Nabi lagi Muhammad Iya. mengatakan, Lagi- aku hanya Tapi- diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Aneh. Dengar. Kita kan harus Iya, kenapa? kan belajar. Kenapa harus Iya. menghindar? Kita Kenapa harus menghindar? Aneh. wawasan. Lagi bawa mobil. Kalau dialog bisa, itu loh. Jika kebenaran Tuhan karena dustaku, karena kata penulis Roma, dustaku. Sekarang saya tanya, siapa yang berdusta di situ? Itu bukan maksud Paulus begitu. Bukan itu yang saya tanya. Paulus tidak pernah berdusta. Yang saya saudara, teksnya begitu. Jika kebenaran, Anda kan bawa mobil nih, saya bacakan teks by teks. Jika kebenaran Tuhan Kancan. karena dustaku bertambah kemuliaannya. Dengarin dulu pertanyaan saya. Dustaku. Siapa yang berdusta di situ? Sekarang Tuhan mana yang bisa tahu Muhammad? Tuhan mana yang bisa tahu Nggak mau, Muhammad? nggak mau. Kenapa Anda menghindar, Mike? Kenapa Anda menghindar? Enggak, saya tanya. Tuhan mana yang bisa tahu Muhammad nabimu? Tuhan semesta alam, Tuhannya Yesus. Sudah saya jawab 3 Iya. kali, 4 kali. Tuhan mana? Sekarang. Apakah Tuhan orang Israel atau bukan? Tuhan semua semesta alam, Tuhan Israel, Jangan semua. Tuhan Yakub, Tuhan. Oh, jangan semua. Iya. Sedangkan Muhammad berkata, Saya tanya, aku saya hanya tanya diperintahkan sekarang. menyembah Tuhan negeri Saya tanya Mekah. kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhan Anda Tuhannya negeri Mekah?
Yesus tidak pernah mengajar kami untuk menyembah Tuhannya negeri Mekah, tetapi Muhammad Bukan itu. berkata, Bukan itu yang "Aku saya tanya. diperintahkan." Bukan itu yang saya tanya. Apakah Tuhan Anda itu Tuhannya negeri Mekah? Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan tentang Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhan macam Tetapi- apa kayak gitu? Ada satu area besar nggak ada Tuhannya. Tuhan macam apa kayak gitu? Tetapi Nabi berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Mana dalilnya mana? Tunjukkan satu saja. Ada dalilnya. Tunggu, Mana tunggu, tunjukkan? ada dalilnya. Iya. Nggak bisa dia. Dia Ada bisa. dalilnya. Kalau Roma 3 nomor 7 nggak bisa lagi nyetir. Mobil. Kalau Bible tunda 5 menit lagi nanti terus. Kalau Bible. Lihat deh orang-orang Kristen. Kalian Kristiani di bawah, lihatlah orang-orang Kristen ini, mereka malu dengan Bible-nya. Malu mereka. Takut dengan Bible-nya. Siapa yang Lihat. malu? Roma Kami 3 tidak nomor malu. 7. Roma 3 nomor Kami 7 tidak siapa yang malu. berdusta? Roma 3 nomor 7 siapa yang berdusta di situ? Paulus tidak berdusta. Siapa? Kalau gitu siapa yang berdusta di situ? Dustaku katanya. Ya, tunggu. Saya akan jawab. Pastolan generasi. Inilah orang-orang yang malu dengan Bible-nya. Siapa yang malu? Ini udah jawab kalau gitu. Siapa Roma 3 nomor 7? Dustaku katanya. Siapa ku di Ya, situ? Paulus tidak berdusta. Dustaku kata dia. Siapa yang berdusta di situ? Hah? Tunggu. Pastolan. Kalian ini malu baca Bible, takut. Kalian takutnya berhadapan dengan Bible ya? Kenapa kalian Siapa yang takut? malu? Saya tidak malu, Karena kami tidak malu. karena kalian tidak mengikuti Jesus even Bible. Kalian mengikuti orang-orang gereja yang kalau makan seblak nyari toilet. Sama mereka juga nyari toilet. Ngapain Anda tunduk patuh kepada mereka? Ngapain? Lebih baik Anda mulai belajar doktrin-doktrin Yesus dari sekarang. Maka Anda akan segera comply dengan Islam. Kau belajar sama doktrin mereka. Emang siapa mereka? Mereka orang yang memeroti kamu 10%. Ngapain? Udah dipolorotin duitnya, udah diajarkan dalil-dalil yang tidak keyakinan-keyakinan tanpa dasar. Kenapa Anda tidak belajar keyakinan doktrin Yesus? Bagaimana terkait ketuhanan menurut Yesus? Tuhan itu bukan roh. Yohanes pasal 4 nomor 24. Kata Yesus. Tuhan itu dia satu, esa. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dia tidak mati, Tuhan itu. Kenapa Anda tidak mulai dengan frekuensi itu? Mode itu. Mulai yang itu doktrin Yesus. Kenapa? Karena Anda sudah menjilat pantat gereja pendeta. Itu katamu. Ya udah percaya doktrin Yesus kalau gitu. Iya. Yesus tak pernah mengatakan Tuhan itu 3 pribadi, 1 hakikat, mana ada. Yesus tak pernah mengatakan dirinya ini Tuhan sampai harus ada Yohanes 13:13 dirubah jadi Tuhan. Masa kami mau ikut kata-katamu? Ikut kata Yesus. Ya, iya ikut kata. Ya udah. Jikalau kamu ikut kata-kata Yesus, tentu kamu tidak percaya kepada Muhammad, tidak mau ikut Muhammad. Yesus menginformasikan kepada saya kan datangnya Nabi Muhammad. Yohanes pasal 16 nomor 13. Yohanes Di pasal mana? 16 nomor 7 nomor Di mana? 8. Yohanes pasal 14 nomor 16. Di mana ada penjelasan tentang Nabi? Yohanes pasal 14 nomor 16. Anda mulai dari situ. Anda di mobil. Coba baca. Yohanes berapa? Nih. Oke, Anda di mobil, Anda dengarkan cerita saya gimana berdasarkan Bible. Yohanes berapa? Bukan, nanti Anda ketabrak, repot juga kita. Sudah. Nanti Rosi Pak datang ke pengadilan. Kenapa? Dia nyetir mobil. Sudah, Kepalanya berhenti. hancur. Yohanes. Hancur. Yohanes 14 nomor 16. Oke, mari kita tengok nubuatan tentang nabimu. Dia hindari tadi Roma 3 nomor 7. Baca nanti. Kita ke sana. Jika kebenaran bukan tadi harusnya jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Siapa yang berdusta di situ? Nanti kita ke sana. Iya. Dia mau buka Yohanes 14 nomor 16 tapi nggak mau ke sana. Oke. Ketakutan dia. 16. Aku Kasihan. minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-17 yaitu roh kebenaran. Apakah Muhammad roh?
Baca sekarang 1 Yohanes 11 nomor 1. Enggak. Apakah Muhammad roh dulu? Yes, nabi. Nabi itu adalah roh. Apakah dia roh? Nah, yes, menurut Bible nabi itu roh. Di mana dikatakan nabi itu roh? 1 Yohanes 11 nomor 1. Ini dikatakan roh kebenaran. Dunia tidak 1 Yohanes 11 nomor 1 di situ. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 11 nomor 1. Oke. Orang Kristen nggak tahu Bible. Bukan nggak tahu Bible, mereka takut dengan Bible. 1 Yohanes ayat 11. Pasal 11 nomor 1. 1 Yohanes 4 nomor 1. Sorry. Bukan 11, 1 Yohanes 4 nomor 1. 1 Yohanes 4. Kalau selama buka Bible nggak apa-apa Ketika lah. Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Bukan itu. Bukan itu 1 Yohanes 4 nomor 1. 1 Yohanes, bukan Yohanes, 1 Yohanes 4 nomor 1. 1 Yohanes Pasal 4 nomor 1. pasal 4 nomor 1. Oke, baik. Ini percakapan dengan perempuan Samaria ini. Iya, iya. 1 Yohanes apa? 1 Yohanes 4 nomor 1. Ya, 1 Yohanes pasal 4, pasal 4 ya. Iya. Iya. Ayat 1. Ini percakapan dengan perempuan Samaria, betul? Iya, coba dibaca dulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis. Bukan, itu Yohanes 4 itu. Kan ada Yohanes, ada 1 Yohanes. 1 Yohanes, itu Yohanes 4. 1 Yohanes. Dalam dia ada hidup. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. Orang nggak tahu Bible dia. 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ini saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, itu. Janganlah percaya akan setiap roh, Nah, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah sebab- mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. jadi roh itu, Pak, roh itu dalam literatur Bible disebut nabi. Nabi juga disebut roh. Kalau roh dari Tuhan, roh Allah. Kalau nabi, kalau roh dari bukan dari Tuhan, berarti nabi palsu. Ini nabi Allah, ini nabi palsu. Disebut roh. Maka kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang ingat, seorang penolong yang lain. Dia adalah roh kebenaran, nabi kebenaran. Tidak ada lagi nabi setelah Yesus, Pak Kacan. 1 Yohanes pasal 4 nomor 1 dibaca. Anda jangan memaksakan yang Yesus itu dengan Muhammad. 1 Yohanes 4 nomor 1 dibaca tadi. Roh itu nabi. Ya udah, berarti nabi kebenaran. Ajaran apa yang diteruskan oleh Muhammad dengan Yesus? Tuhan itu Apa? Esa, Yesus utusan. Tuhan itu Esa. Yesus katakan Selain Tuhan Tuhan, Esa. selain Markus Tuhan 12. Esa. Sebentar. Ajaran. Ya, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Iya. Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 3. Nabi Muhammad Yesus utusan Tuhan. Lalu beribadah yang benar itu beribadah hanya kepada Tuhan yang benar. Yohanes pasal 4 nomor 23. Ya, kita semua manusia harus menyembah. Yohanes pasal 4 nomor 22. Baik. Semuanya, Pak. Tunggu. Ada nggak Yesus menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah? Ada, Pak. Ada. Ada nggak? Ada. Yohanes pasal Yohanes pasal 4 nomor 23. Yohanes pasal 4 nomor 23. Oke, Yohanes 4 23. Baca yang keras.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Di mana negeri Mekahnya? Penyembah benar itu menyembah anak, menyembah bapak. Iya, penyembah benar itu dalam roh dan kebenaran. Bukan penyembah benar itu menyembah siapa di situ, anak atau bapak? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah anak atau menyembah bapak? Tadi kamu mengatakan, tadi saya tanya dengan Anda, di mana Yesus mengajar? Iya, menyembah anak, menyembah bapak. Kancan, tunggu Kancan. Itu di situ. Anda ini aneh, tunggu, lari-lari terus. Iya, Di situ sekarang dikatakan pertanyaan saya, menyembah. di mana Menyembah bapak. Yesus? Sekarang sebentar dulu. Bapak ini Tuhan langit dan bumi bukan? Ya, Tuhan langit dan bumi. Bagus. Apakah negeri Mekah ada di bumi? Ya, ada di bumi lah. Berarti Yesus menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah, betul tidak? Mana Mekah di sini tidak ada. Aneh. Bapak ini kan Tuhan langit dan bumi. Oke. Tuhan langit dan bumi. Negeri Mekah ada di bumi. Berarti Apakah Yesus bisa menyembah memanggil negeri. Allah itu Bapa? Sebentar dulu. Berarti Tunggu. Yesus yang ditanya. Yesus yang ditanya. Yesus, saudara santai dulu satu-satu. Berarti Yesus menyembah Tuhan negeri Mekah, betul tidak? Saya tanya dulu Anda dengan Anda. Apakah Anda nggak boleh begitu, saudara Mike. Anda tidak bisa, Mike. Anda tidak bisa bertanya satu topik di tengah jalan. Kau loncat lagi kayak maling. Kau loncat dari pagar yang satu ke pagar yang lain, Apa yang kau sembunyikan, Mike? Apa yang kau sembunyikan? Nah, bagus. Sekarang saya tanya yang tadi dulu. Yohanes pasal 4 nomor 23. Bapak itu Tuhan langit. Bapak itu Tuhan langit dan bumi bukan? Ya, Bapak. Tuhan langit dan bumi. Negeri Mekah ada di bumi bukan? Pertanyaan saya, Negeri Mekah itu ada di bumi tidak? bumi. Bagus. Berarti Yesus menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah, betul tidak? Enggak ada Mekah di sini. Jangan Anda menggunakan di sini. Pertanyaan Yesus saya, dibantah. Yesus sendiri dibantah. Saya bantah dengan Anda. Bantah ada ini. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Saudara, Muslim? kalau Tunggu, Yesus tunggu. menyuruh, saudara, Kancan. kalau Yesus menyuruh menyembah Tunggu, Tuhan negeri Kancan, Mekah, tunggu. kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhan negeri Mekah, apa salahnya orang-orang itu menyembah Tuhan negeri Mekah, negeri Makassar, negeri Indonesia, Kancan. negeri Bandung, negeri aja lah. Apakah Negeri Persik, orang-orang Bandung. Islam bisa memanggil Allah itu Bapa? Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya Bapak. Loh, di sini dikatakan Bapa. Apakah Itu orang-orang buku. Islam bisa memanggil Allah itu Bapa? Itu buku Yunani. Tidak Apakah ada orang Islam satupun. bisa memanggil Allah itu Bapa? Tidak pernah. Yesus tak pernah Tidak memanggil pernah. Tuhannya Bapak. Jadi beda Tuhan kita. Anda jangan menyamain Ya, beda. sana. Bagus. Tuhan Anda bisa mati nggak? Saja. Muhammad saja Tuhan Anda bisa mati nggak? hanya untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Tuhan Anda bisa mati nggak? Anda ini konyol. Menyembahkan Tuhan Yang negeri konyol Mekah. itu yang menyembah Tuhan negeri yang mati. Israel. Saya tanya, Tuhan Anda bisa mati nggak? Iya, tapi dia hidup kembali ya. Hidup Bisa kembali Tuhan mati? dia. Hidup Bisa nggak kembali Tuhan mati? Dia Bisa bangkit. nggak Tuhan mati? Dia bangkit. Bukan itu yang saya tanya. Bisa nggak Sekarang Tuhan mati? pertanyaan saya, apakah Bisa nggak Allah Tuhan mati? berkuasa? Lari lagi, loncat pagar terus. Bisa nggak Tuhan mati? Ya dalam kemanusiaannya. Bukan, saya tidak tanya manusia. Kok ini aneh? Saya tahu manusia. Tahu manusia bisa mati. Yang saya Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Iya bisa kalau dia mau. Bagus. Menurut Bible Tuhan tidak bisa mati. Yang salah siapa? Bible atau Anda? Kan saya sudah katakan. Yang mati itu bukan Bapa, tapi firman yang telah menjadi manusia. Anda katakan Tuhan bisa mati. Sekarang pertanyaan saya, Bible katakan Tuhan apakah tidak bisa orang-orang mati. Islam Yang salah bisa siapa? memanggil Allah itu Bapa? Saudara, jangan loncat lagi dia. Loncat pagar terus. Loncat. Kayak maling. Loncat pagar. Ini satu-satu Kamu yang selesaikan maling. dulu. Kau sudah. Kau yang Menyembahkan maling. Tuhan kami, Tuhan orang Israel itu. Mana ada saya mau. Mana ada mau Tuhan saya diludahi. Sedangkan Jangan Tuhan aja. mengatakan, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Yesus yang mengatakan itu. Iya, di mana negeri Mekah di sana dikatakan oleh Yesus? Yohanes pasal 4 nomor 23 Yesus untuk Mana negeri Mekahnya? menyuruh menyembah Tuhan negeri Mana Mekah. negeri Mekah? Mana negeri Mekah di sana? Yohanes 4:23. Oh, saya sudah baca tidak ada negeri Mekah di sini. Jadi Tuhan kalian bukan Tuhan negeri Mekah. Bukan. Tuhan macam apa? Ada satu negeri tidak dikuasai. Tuhan kalian maha kuasa tidak atas setiap negeri. Oke, baik. Sekarang Tuhan tidak bisa memanggil Allah itu Bapa. Tuhannya tidak berkuasa.
Orang-orang Tuhan Islam macam bisa memanggil Allah Bapa. Tuhan macam apa? Ada suatu wilayah yang dia tidak dikuasai Tuhannya. Memaksa. Kok memaksa? Yesus yang ngomong Kehendak itu. Kamu sendiri. Yesus yang ngomong itu. Yohanes Di mana negeri Mekah 4:23. dikatakan Yesus di sana? Menyembah. Matius 11:25, Tuhan Bapak itu Tuhan langit dan bumi, negeri Mekah ada di bumi. Berarti Yesus menyuruh menyembah Tuhan negeri Nah, sekarang Mekah. pertanyaan saya, di mana negeri Mekah tertulis di sini? Di Yohanes pasal 4 nomor 23, Matius 11 Nggak nomor ada negeri 25. Mekah di sini. Terus kan Nabi Muhammad mengatakan, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Anda ngerti nggak tuh? Lalu negeri Mekah ada di bumi tidak? Ya ada di bumi. Bagus. Kalau Tuhan bumi siapa? Oke. Tuhan bumi Tuhan siapa? bumi itu kami di sini dikatakan. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Tuhan bumi bahwa siapa? Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan bumi siapa? Bukan pergi ke Mekah. Bukan Tuhan pergi bumi ke siapa? Mekah. Tuhan bumi siapa? Kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan bumi siapa? Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa itu sendiri. Bentar dulu. Tuhan bumi ini bapak atau anak? Anda yang memaksa-memaksakan menyembah Memaksa Tuhan. dia. Negeri Itu yang mau. Mekah yang disembah oleh Muhammad itu kepada Tuhan Saya Allah heran ya. Abraham, Ishak, dan Kristen ini Yakub, membantah Israel. Yesus aneh. Kamu ini. Yesus menyuruh Jadi untuk sekarang, menyembah Tuhan negeri Tuhan Mekah. kalian itu beda dengan Tuhan yang kami sembah. Tidak sama. Memang, Jangan sama-samakan. memang Tuhan. Oke, Tuhan kalian mati kan? Mati Iya, kan? Tuhan kamu tidak mampu. Bagus. Kalau Tuhannya Yesus Allahmu mati saja nggak? tidak berkuasa untuk menghidupkan Saudara. orang mati. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda Allahmu mati? saja. Tunggu, Tuhan Kacan. Anda kan mati, Tuhan Anda mati kan? Kalau Tuhannya Kacan. Yesus mati nggak? Sebentar Allahmu ini satu-satu, saja. aneh loncat-loncat. Iya, Tuhan Anda betul. mati, kalau Tuhannya Yesus mati nggak? Iya, dia bangkit. Bukan Tuhannya Yesus. Iya, dia pernah mati dan bangkit. Bukan. Jadi Bapak mati. Bapak mati, Bapak. Bapak tidak mati. Kamu tidak mengerti. Bagus. Bagus. Tuhan Anda yang mana? Yang mati atau yang tidak mati? Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia. Nggak nanya itu demi Allah, nggak ada yang nanya. Saya ulang lagi. Tuhan yang Anda maksud tadi, ya, yang Anda punya sebagai Tuhan itu, yang mati atau yang tidak mati? Iya, Yesus mati untuk bagi kami. Yang mana Tuhan Anda? Yang mati atau yang tidak mati? Iya, Yesus yang mati sebagai Bukan manusia. itu yang saya tanya. Saya tahu Yesus kau katakan Yesus Yesus mati Tuhan. tadi. Saya sudah Tapi katakan, saya tanya, Tuhan Anda ini yang kami, mati, menjadi yang mati atau yang manusia tidak mati? itu yang mati. Mana dia? Bukan itu yang ditanya. Yang jadi Tuhan Anda ini yang mana? Yang mati atau yang tidak mati? Yang mati. Bukan yang tidak mati. Loh, Yesus kan firman Allah yang Bukan nanya itu. Kan ini kayak robot di program. Bukan hanya itu. Kan Anda bilang Yesus mati. Oke. Bapak tidak mati. Yang jadi Tuhan Anda yang mana? Yang tidak mati atau yang mati? Begini Kacan, Anda tidak mengerti tentang siapa Yesus sebenarnya. Anda mengerti? Baik, Sekarang tolong Bapak jawab kalau Anda maupun mengerti. anak, Anda tidak Kalau mengenal dia. saudara, kalau Anda mengerti tolong jawab pertanyaan saya. Yesus Bapak mengatakan- tidak mati, Bapak tidak mati, Yesus mati. Yang jadi Tuhan Anda yang mana? Baik Bapak maupun anak tidak mengenal dia. Bukan itu. Anda kan sudah mengerti, tinggal jawab dong. Bapak mati, Yesus tidak mati. Anda mengerti kan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang jadi Tuhan Anda yang mana? Yang tidak mati atau yang mati? Yesus yang menjadi manusia yang mati itu menjadi daging. Bukan Bapak. Bapak bukan mati, Bapak tidak mati. Makanya saya tanya, Bapak ini kalian ini dasar intelek ini berapa sih? Bapak kan tidak mati. Nah, Yesus mati. Yang jadi Tuhan Anda yang mana? Yang tidak mati atau yang mati? Iya, ketika Yesus bangkit dari kepada kematian, dia kembali ke Allahannya. Lempar juga ini orang. inilah kalau menuhankan anak orang begini. Kacan, begini. Ya, gimana? Ya, Anda ya, gimana? memaksakan Enggak ayat maksa. Alkitab itu bahwa ketika Ya, apa yang Yesus mengutus roh kebenaran itu, Anda mengatakan Muhammad itu adalah Nabi Muhammad. Ya udah, ajukan Anda datanya sudah siapa kalau memaksakan. baik. Silakan, kalau Yesus, aku akan minta kepada Bapak dan Bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Iya, Berikan oke, kepada saya, baik. oknumnya siapa? Seorang. Itu kan dikatakan roh kebenaran. Muhammad daging Seorang. atau roh? Saya tanya Seorang. Anda. Seorang. Iya seorang, oke. Muhammad Nah. daging atau roh? Ya daging lah, orang kan orang. Daging. Anda barusan mengatakan Muhammad adalah daging. Yang Bukan diutus kan roh. orang, bukan orang, Jadi- bukan roh yang jadi diutus Anda- orang. Jadi Anda jangan memaksakan Seorang. itu sama Muhammad.
seorang. Nah, Nabi Jadi Muhammad Anda orang. jangan memaksakan dia adalah Muhammad nabimu. Lalu kalau gitu siapa orangnya? Itu adalah roh kebenaran. Oh, jadi roh kebenaran itu orang. Roh kebenaran yang tidak dapat dilihat. Yang ditanya siapa orangnya? Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan mengerjakan kepadamu seorang. Siapa Kan orangnya? sudah tertulis roh kebenaran. Jadi roh kebenarannya orang. Bukan manusia, roh kebenaran. Yesus menjanjikan orang, seorang. Di mana seorang? Yohanes 16 nomor Iya. Yohanes 14 nomor 16. Oke. Baca lagi, baca. Muhammad Baca lagi, baca lagi. Muhammad Baca lagi. daging atau roh? Baca lagi, baca. Yohanes 14 16. Muhammad daging atau roh? Orang, daging, Orang. Iya udah, memang Yesus mau mengutus Dan daging di kok, sana mengutus dikatakan daging. roh kebenaran. Roh Yesus mengutus kebenaran. daging. Anda ini Orang. memaksa sangat ini. Anda memaksa. Ya udah, daripada Anda menuduh saya memaksa, Anda baca datanya Yohanes 14 16, baca. Ya, ini bukan Muhammad. Anda jangan memaksa di Baca sana. dulu. Baca, takut lagi baca, takut. Anda takut. Baca dulu. Baca kalau gitu. Baca dulu ya 14 Oke, 16. saya baca. Ah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ah. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang kan? Nah, siapa orangnya? Menyertai kamu selama-lamanya. Orangnya siapa? Muhammad menyertai selama-lamanya enggak? Orangnya siapa kalau bukan Nah, Nabi tanya Muhammad? dulu. Ya Muhammad udah. menyertai selama-lamanya enggak? Ya udah Nabi Muhammad kita simpan dulu. Lalu orangnya siapa? Saya tanya dengan Anda, Muhammad ada selama-lamanya enggak? Anda lihat sekarang, perdengarkan dunia ini berputar Muhammad menyebut udah nama Nabi mati, Muhammad. udah mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh dunia, namanya menyertai berputar bumi ini menyebut nama Nabi Muhammad. Sekarang kalau bukan Nabi Muhammad, tolong orangnya siapa? Orangnya siapa orangnya? Orangnya siapa? Dikatakan roh kebenaran. Orangnya. Roh kebenaran. Orang. Dibantah Yesus seorang penolong yang lain. Orangnya Iya, siapa? seorang. Tetapi di sini dikatakan roh kebenaran. Muhammad bukan Tapi roh. dia bilang orang. Orang. Muhammad bukan roh. Nabi Muhammad ada roh. Nabi-nabi itu disebut roh. Tadi kan Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh. Sebab Oke. nabi-nabi, roh itu disebut Oke, nabi. begini. Roh kebenaran, nabi Ya, kebenaran. kita Sekarang lanjut saya tanya, ke kalau ayat bukan Nabi 17. Muhammad siapa? Yaitu roh kebenaran. Kalau bukan dulu itu Dunia dulu. tidak- Sebentar Oke, dulu. Dunia tidak dapat Kalau bukan menerima Nabi Muhammad dia. siapa? Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Itu saya tanya dengan Anda. Muhammad kelihatan enggak? Chan, Hari ini Nabi Muhammad tidak ada, tidak kelihatan. Enggak. Dulu Tapi menerima Nabi Muhammad. ketika Muhammad menjadi nabi, dia kelihatan. sejak kapan Muhammad itu disebut roh, Chan? Sejak ada Sejak 1 Yohanes 4 nomor 1. Baca dulu 1 Yohanes 4 nomor 1. Kamu udah nyebrang ke Ini kancah ini sudah Iya. memaksakan. Kalian ini kok gila dibaca datanya? Kok jadi Iya. orang gila? Kenapa kalian mengatakan pembaca Bible gila? Orang gila dasar kalian. Iya, sejak kapan kamu jadi nggak waras? Baca aja datanya kalau nggak percaya 1 Yohanes 4 nomor Sejak 1. Kenapa kapan tidak kamu, boleh baca? Chan, jadi manusia nggak waras? Sejak 1 Yohanes pasal 4 nomor 1 ada di situ baca. Oh. Jadi sekarang kamu mau memasukkan Muhammad itu dalam golongan kaum Yahudi begitu? Loh, utusan untuk Bani Israel itu Nabi Muhammad. Innalillahi. Alhamdulillah, memang ini semuanya milik Allah. Kau Chan nggak tahu. Loh. Memalukan kamu. Utusan. Sangat-sangat Kan Yesus katakan, memalukan. dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Utusan untuk Bani Israel itu Nabi Muhammad. Janganlah mengasihani Nggak ada mengais-ngais. Cukupkanlah dirimu dengan Wa ma Al-Quran. arsalnaka illa kafatan linnas. Cukupkanlah Tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad imanmu tidak dengan terkecuali Al-Quran. untuk Bani Israel. Utusan untuk Bani Israel itu Nabi Jangan Muhammad, saudara. mengais-ngais wibawa Nabi dari Alkitab. Lalu kenapa Bible-mu mengkonfirmasi Nabi Muhammad? Tidak ada kaitannya dengan orang Arab. Udah, kalau tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, lalu siapa orang ini yang datang setelah Keselamatan Yesus? datang Kancah, dari berhentilah orang Anda Yahudi. untuk mengklaim Nabi itu dalam Bible, Kancah. Lalu siapa? Ya udah siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Ya udah siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa? Keselamatan datang dari orang Yahudi, bukan dari Arab. Yesus akan membantai orang Yahudi. Kancan, berhentilah Anda mengklaim nabimu di dalam Bible. Gimana?
Gimana bisa mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Yesus aja akan membantai orang Kenapa Yahudi. Anda ini, Pasal kenapa ini apa? bodoh sangat Kancan? Yohanes Lalu pasal kenapa Yesus Semua ada di dalam Bible. Yohanes 4:22? Lalu kenapa? itu Saudara, lalu kutipan kenapa? dari hukum Musa? Lalu kenapa Yesus akan membantai keselamatan itu? Membantai keselamatan apa? Membantai orang Yahudi? Itu dalam kitabmu, nggak ada kaitannya dengan Alkitab. Lukas 19:27. Lukas 19, apa isinya emang? Baca. Sudah lah, Kancan, nggak usah mengais-ngais. Yesus akan wibawa membantai Nabi orang kita. Yahudi. Yesus akan membantai keselamatan yang orang Yahudi yang kau anggap keselamatan itu. Bagaimana keselamatan datang dari bangsa Yahudi? Orang yang dibantai Yahudi dibantai oleh Yesus kok. Di mana tadi? Di mana coba? Lukas Aku buka Alkitab. 19:27. Lukas 19:27. 27. Lukas 19:27. Saya baca ya. Ya. Ayat 27 dikatakan di sini, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Mereka ini perumpamaan siapa? Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku, bunuhlah. Sebetulnya kalau dalam KJV itu selalu Ini terbantai lah. perumpamaan Kang Chan. Mereka ini siapa? Ya orang-orang berdosa. Siapa? Iya siapapun termasuk Anda karena Anda berdosa. Mana dalilnya? Lah, mana dalilnya? Anda Coba ada kamu- Bible? Sebentar. Baik, Nah, baik saya saya tunjukkan ya. konfirmasi. Saya tunjukkan. Baik, saya Bersedia tunjukkan. konfirmasi Saya tunjukkan. sekarang? Bersedia? Oleh, saya konfirmasi. Enggak, Yohanes, saya, tadi enggak, saya justru saya konfirmasi. Ini saya Bersedia konfirmasi enggak? nih. Lukas, bersedia. Lukas, Ya bentar, udah. nih saya baca. Lukas, saya konfirmasi ya. 19, bentar. Harus ngecek nih. 27. Lihat dah. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, nenek lu kiper. Keselamatan itu datang dari Nabi Muhammad. Tar dulu. Ini saya tunjukkan nih. Ini buat orang-orang Kristen semua, orang Muslim juga sama. Dengar. Lukas 19:27. Ini yang jadi slogan perang salib. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah. Bunuh itu dalam Bible tuh. Bunuh. Kalau dalam KJV itu selalu terbantailah mereka di hadapanku. Ini perumpamaan untuk siapa? Anda buka tafsiran dan catatan, klik. Lalu klik, Anda buka Gil. Klik Gil, lihat siapa yang akan dibunuh. Baca. Mana nih, baca? Roma nggak tahan, Roma kabur. Baca. Membantai siapa? Menghancurkan siapa nih? Menghancurkan bangsa? Amalek. Bangsa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudinya jadi dihancurkan oleh Yesus. Jan, sejak kapan kau jadi stres? Sejak kapan? Sejak baca surat-surat Paulus. Bagaimana juga dalam Sahih Al-Bukhari nomor 30117 hadis sahih, barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia, kata nabimu. Ya, itu orang yang mempermainkan Ngapain? agama. Ngapain Ya, di sana diajarkan nabimu membumbun? Ya udah saya mau jawab. Aneh nanya saya jawab. Itu ada dalam ranah aturan Islam, dalam negara Islam punya aturan kalau orang yang mempermainkan agama keluar masuk agama. Jadi punya sistem di situ. Contoh seperti sekarang di sini. Di sini juga punya sistem negara itu. Kalau orang bunuh dengan contoh pembunuhan berencana bisa jadi hukum mati. Nah, orang kita punya sistem di Indonesia ini atau misalnya di negara luar juga ada sistem dia membunuh orang, termasuk di banyak negara punya sistem, mereka punya aturan dengan kondisi-kondisi tertentu hukuman mati di situ. Bahkan di Cina itu koruptor itu dihukum mati jebret, nah ditemak hidungnya. Sebentar dulu. Begitu juga di dalam Islam, aturan Islam yang established dalam sebuah pemerintahan, kalau orang yang keluar masuk agama agama, mempermainkan agama, punya sistem. Sistemnya memperlakukan itu, tapi bukan berarti kita sebentar dulu saya. Bukan berarti aku datang bunuh dia, bukan. Sistem yang mengatur. Contoh. Sistemnya mengatakan di Indonesia misal, saya tidak tahu ya, misalnya pembunuhan berencana lah misalnya. Ada pembunuhan berencana, lalu sistemnya mengatakan bahwa orang pembunuhan berencana dia harus dihukum mati. Sistemnya begitu. Yang harus mengeksekusi mati itu berarti pemerintah setempat. Bukan, walaupun ada teksnya di situ, bukan berarti saya langsung saya hukum mati begitu.
sistem, dan itu logik. Semua orang punya sistem, semua negara punya sistem. Itu sistem untuk orang yang mempermainkan agama, namanya keluar masuk agama. Begitu, Pak. Oke, baik. Kamu mengatakan tadi Yesus mengutus bahwa kebenaran itu adalah Muhammad. Ketika Yesus jikalau itu adalah Muhammad, artinya di mana Yesus mengajar tentang ajaran-ajaran Nabi itu akan membunuh siapa yang menukar agamanya. Lukas 19:27. Itu perumpamaan. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depanku. Oke. Yang membedakan antara ajaran pembunuhan Yesus dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad mengutip Quran dari Allah, Oke. tidak boleh tidak boleh membunuh kecuali dengan hak, dengan kebenaran, dengan alasan yang benar. Nggak boleh. Kalau kamu membunuh manusia tanpa alasan, satu manusia dalam Quran nih, Pak. Kamu membunuh satu manusia saja dalam Quran nih, tanpa benar, alasan yang benar, tanpa hak, kamu seperti membunuh seluruh manusia. Tidak ada satupun kitab suci yang berstatement seperti statementnya Al-Quran. Oke, baik. Jika kamu berkaitkan tadi tentang perumpamaan itu, tentang raja yang Yesus tidak mau menjadi, mereka tidak suka kepada raja itu, dan raja itu mengatakan bunuhlah mereka. Pertanyaan saya di sini sekarang, kalau saya menolak Islam, apakah saya masuk neraka dan disiksa oleh Allah? Yes, absolutely, tentu saja, Pak. Artinya, Betul. Artinya Sebentar. begini. Jangan, sebentar. Anda cek. Kalau dalam Islam ya, Iya. an-naru uiddat lil kafirin. Neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Jangankan dalam Quran, Pak. Dalam Bible Anda juga begitu. Iya, Yang berseru begini. kepada Yesus, sebentar dulu. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, padahal Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan, kafir, maka nyahlah dari hadapanku, aku tidak kenal kalian pembuat kejahatan. Orang kejahatan itu di neraka, kata Yesus. Tadi Anda mengutip ayat-ayat perumpamaan. Jadi jikalau kamu menolak Yesus menjadi raja, kamu juga akan ditolak oleh Yesus. Dan Yesus tak pernah jadi raja. Sejak kapan Yesus jadi raja, jadi RT aja? Dia adalah raja. Dia bukan raja dalam dunia. Anda dapat ilmu dari mana Yesus raja? Kamu tidak baca raja di atas segala raja itu saya. Saya tulis raja di atas segala. Saya tulis raja di atas segala raja sini. Karena saya menulis raja di atas segala raja, saya jadi raja gitu. Apa kok ini? Ini ratu di atas segala ratu. Kau orang kedar. Maksa. Nabi Musa aja tidak ada Bible. Teman-temanku, dia itu orang kedar. Suara keluar dari dalam bumi, dia bilang Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal, ternyata jin yang kalian ikuti. Kalau Tuhanmu orang mana? Baik, Tuhan Anda orang mana, Pak? Orangmu, orang mana kau? Orang Arab. Betul. Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad orang Arab, yes, keturunan kedar. Sekarang saya Yesus Tuhanmu orang mana? Tidak jelas. Baik, makasih. Baik, Yesus Tuhanmu orang mana? Tidak jelas kau. Yesus Tuhanmu sekarang. Oke, Yesus jelas nggak? Yesus Tuhanmu orang mana? Nazaret. Dari Nazaret. Orang mana? Nazaret. Tuhanmu orang Nazaret. Dia dari Nazaret. Apa kau? Tuhanmu orang Nazaret. Ya, kenapa? Tuhanmu orang manusia. Aku nggak mau punya Tuhan manusia. Kau menjebak-jebak orang, kau. Kok kejebak nih? Kenapa kau kejebak? Tuhanku, Berarti kau bodoh kejebak. firman yang menjadi manusia. Dengar, goblok. Firman yang menjadi manusia. Orang Kristen itu jangan debat sama ODGJ itu si Kang Chan itu. ODGJ itu orang dengan gangguan Jesus kalian. Enggak, Kancan ini memaksakan nabinya ada di dalam Bible, padahal tidak ada dalam Bible. Tidak ada. Ya udah kalau gitu sih. 3.700 tahun dia saya menuliskan bahwa dulu ini ada nabi dari Arab. Sebentar dulu ini ada sebentar dulu. Iya sebentar dulu. Sebentar dulu ada artis ada di taman, biasanya langsung nyanyi India. Bayangkan itu Bible itu terjadi. Kita kasih kesempatan dulu dia ngomong. Silakan Uni. Apa nih Kristen? Tuhannya Butato. Tidak jelas. Cium-cium batu di Mekah sana kau. Tuhannya dicium pesundal. Kalian yang tidak jelas.
Ini jelas nih, Kenapa? nampak muka-muka Belum iblis ini terlambat. memutarbalikan Alkitab. Apapun engkau katakan Tuhanku hidup dan kita dalam Saya kebenaran. nggak ngerti. Iya, Saya nggak ngerti kenapa amin. kalian mau menuhankan manusia. Apapun Nggak ngerti saya. katamu, Tuhanku hidup dan kita Kristen dalam Siapa yang kebenaran. menuhankan manusia? Anda yang menuhankan Tuhanmu Muhammad. mati. Tuhanmu mati. Kancan, Anda yang menuhankan Tuhan. Kancan. Ada di Kalau surga bangkit sekarang. berarti mati. Gimana sih kau ini? Kancan, Bangkit, bangkit. Kancan, Bicara saya mau Tuhan. tanya dengan Anda. Nabimu yang mati sampai sekarang. Tapi satu-satu. Satu-satu nggak dengar. Kancan, Satu-satu. mana yang bisa dipercayai, dalam kuburan atau di atas surga? Yang di dalam kuburan dong. Tuhan di atas surga, Bang. Yesus keluar dari kuburan dipercaya oleh saya. Nabi Muhammad dalam makburah dipercaya oleh saya. Isaac Newton dipercaya sama di gravitasi. Yesus itu Pak, Yesus itu tidak pernah naik ke sorga, nyangkut di langit kedua. Aneh-aneh Anda ini. Aneh-aneh. Berikan kepada saya satu data dalam Bible. Yesus Pak, Yesus, Di mana Nabi Yesus Muhammad, ada- semua. Di mana semua. Yesus akut di langit kedua, Kalau Pak? debat sama Dalam ODGJ Bible. gini, Kalian ODGJ orang dengan gangguan Jesus. Pak Kancan, sedangkan Nabi orang Kristen Muhammad ketawa mendengar telah mengislamkan leluconmu itu. jin-jin. Kenapa kalian ketawa? Mereka itu percaya jin. Lo Yesus aja percaya jin dia. Muhammad saja telah mengislamkan jin. Yesus Dan itu umatnya punya itu, jin orang korin Islam namanya. itu suka Yesus percaya itu didampingi memang. jin korin. Kalian Ada. percaya jin. Allahnya itu Ya batu memang. hitam. Menyembah Loh Yesus orang batu, Islam. Kau mau ngerti Yesus? pohon kalian itu. Lalu kenapa Allahnya kalian itu menyembah batu buah jakar hitam. Yesus? Kenapa? Saya nggak ngerti kenapa kalian menyembah buah Ini jakar Yesus. Terima kasih karena memang nampak sekarang kita lihat ini iblis-iblis ini lagi. Sekarang ngomong begini, si sekarang begini, Kaucani sekarang begini. dan Kata teman-temannya. Paulus, nih kata Paulus, Kolose 2 nomor 9. Di dalam seluruh jasmaninya urusanmu kepenuhan dengan ketuhanan. Paulus? Saya tanya. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan, urusannya pertanyaan. Nah, sekarang di dalam buah jakarnya Yesus ada Tuhan tidak? Kau iri ya sama Paulus? Nah. Bukan ditanya dijawab ini pertanyaan. Di dalam Paulus seluruh lagi hebat jasmaninya daripada Muhammad, kepenuhan Kancan. ketuhanan. Kau iri ya sama Paulus? Paulus ajarkan Bagus, kebenaran. lebih hebat Kau iri ya bohongnya. sama dia? Bagus. Nah, sekarang tolong jawab pertanyaan. Di dalam buah jakarnya Yesus ada Tuhan tidak? Kancan, Iya. Paulus lebih hebat daripada Muhammad. Iblis, renyah Banyak lah di bawah kalian. yang mau naik, yang mau dialog. Baik, makasih saya Dasar doanya saya ODGJ. kabulkan. Nyahlah. Makasih doanya. Silakan, siapa lagi yang mau nanya? Nanya aja kalian. Nanya lagi. Kancan, Paulus itu lebih hebat daripada Muhammad, Kancan. Tapi dia pembohong, pendusta. Loh, siapa yang berbohong? Sedangkan nabimu mengajarkan Roma 3 nomor 7. Roma 3 nomor 7, jika kebenaran Tuhan karena dustaku. Yang tadi kau hindari terus. Siapa yang berdusta di situ? Mengajar berdusta. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan dusta. Ada. Nabi Muhammad mengajarkan logik. Anda jangan menutupi kebenaran. Buka aja, kita buka bareng-bareng. Nabi Muhammad mengajarkan logik, bukan mengajarkan dusta. Sekarang Logik yang bagaimana, Kancan? logik yang bagaimana? Kalau kau jadi kau jadi tentara nih ya. Nah, kau ini tahu bunker Indonesia. Nih, Anda diuji sekarang logiknya nih. Anda tentara Indonesia, terus Anda tahu bunker persenjataan Indonesia. Kalau bunker itu hancur, hancurlah Indonesia. Terus Anda ketangkep setelah itu oleh Belanda yang pakai kalung salib. Nah, setelah itu Anda disiksa oleh Belanda, dicubitin oleh 1000 orang. Kita akan berhenti nyubitin Anda kalau Anda katakan bunker negara Indonesia di mana. Kalau Anda ini ada enggak, kalau aneh-aneh, Kancan. aku mulai titik pakai penitik. Sekarang saudara, saya tanya kepada Anda nih Kristen, lihat, tentaranya Kristen sekarang. Ketika kalian disiksa oleh tentara Belanda untuk menyebutkan bunker Indonesia, saya tanya, apakah Anda akan jujur memberitahu atau Anda tidak jujur dengan tidak memberitahu? Iya, mati itu adalah keuntungan. Hidup adalah untuk Kristus. Anda akan jujur memberitahu atau tidak jujur memberitahu? Iya, kalau katakan Tidak iya, memberitahu. iya. Kalau katakan tidak. Yang kalau lebih Ini pengkhianat bangsa ini. Ini ternyata nih yang membuat bangsa ini tersiksa, terjajah orang-orang Kristen ternyata.
Dia bocorkan bunker kita, saudara. Saya tidak rekomendasi Kristen jadi tentara. Mereka ternyata pengkhianatnya. Anda akan menyebarkan Aneh-aneh bunker kamu negara dikatakan. Indonesia. Kamu nih aneh-aneh. Makanya saya katakan Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan dusta. Nabi Muhammad mengajarkan logik. Yang mengajarkan dusta itu Paulus. Bagaimana pula kamu Jika kebenaran mengatakan- Tuhan karena Bagaimana kamu bisa jika kebenaran Tuhan jika kebenaran Tuhan karena dustaku, itu jelas-jelas kata Paulus berdusta. Belajar kamu Kancan ya, belajar kamu Kancan. Baca aja Roma 3 nomor 7 kalau nggak percaya. Bertobat. Paulo batu hitam. Loh, kenapa nyuruh bertobat? Bukannya Tuhan kalian menebus dosa? Paulo batu hitam. Aneh orang Kristen nyuruh bertobat. Paulo batu hitam. Apa yang kalian lakukan? Silakan nanya lagi Kristen sampai maghrib kita. Nanya Kristen nanya. Kalian Kristen, saya undang kalian Kristen untuk hadir kalau ada dialog offline. Kalian bisa bertanya begini langsung, insya Allah, supaya lebih puas. Gak apa-apa Pak. Kebenaran. Silakan, siapa yang mau nanya? Mumpung masih hidup, kita mumpung masih bisa bicara. Kalau udah di kuburan, kita ngomongnya nanya nanti nggak bisa. Mumpung masih hidup. Nanya silakan. Nanya itu gratis. Perbedaan antara kami di sini dengan gereja. Di gereja Anda nggak bisa nanya, Pak. Di gereja itu Anda harus terima saja. Setelah itu di 10% kalau Tangsian saya ingin merespon tadi Iya. ada yang Oh, bilang. Pak Yerusalem ini. Iya. Pak Yerusalem, lanjut dulu ya. Ini di sini maghrib. Iya udah masuk. Kira siapa? Masuk. Iya siap. Ada Uniripa juga. Teman-teman boleh nanya Pak Yerusalem Uniripa, silakan. Iya, saya mau sedikit aja, ya kan. Tadi saya sempat mendengar kalian iri ya dengan Rasul Paulus. Jangankan Nabi Muhammad, saya aja sebagai orang biasa nggak iri. Ngapain saya mesti bersaing sama mantan narapidana? Paulus mantan narapidana. Yang terhukum mantan narapidana. Halo. Jangankan mau disandingkan dengan Nabi Muhammad, nama saya aja saya ogah, jijik. Masa saya mau disandingkan sama Rasul Paulus, Rasulmu. Mantan narapidana itu. Lanjut Bunda Rosifah. Ini Komal. Ajan di sini ajan. Komal ini mau saling menghujat atau mau diskusi?